Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Dan selamat datang juga di channel baru saya, yaitu namanya Bang Mimin Channel. Jangan lupa di subscribe juga channel baru saya, linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat para kalian yang sudah mensupport saya dan mendukung saya, dan terima kasih buat para haters yang sudah komen konten saya dan menjadi viral sampai sekarang. Tanpa komen kalian, konten saya tidak akan viral seviral sekarang ini, karena ini juga channel baru ya. Terima kasih juga yang sudah mensupport saya, para viewer lama saya dan viewer baru, sorry. Selamat datang di channel sederhana ini, yang channel membawakan novel. Mohon maaf jika kalian meminta saya untuk membawakan untuk ke Google Translate. Saya tidak bisa menuruti kalian, sebab apa? Karena untuk para viewer saya yang lama pasti sudah tahu channel saya yang dulu kenapa ke band, ya kan? Pasti kalian sudah tahu karena pakai Google Translate, dan itu mudah diklaim oleh siapapun. Walaupun saya yang bikin konten, ternyata diklaim sama dia. Saya nggak tahu, seperti si A bikin konten tapi diklaim sama si B, itu bisa jadi. Jadi mohon maaf yang meminta untuk konten yang pakai Google Translate, saya tidak bisa menurutinya. Terima kasih yang sudah menerima apa adanya, dan mohon maaf atas kekurangan saya saat ini. Kali ini saya akan membawakan novel Lahirnya Kaisar Langit bab 2191 ya. Seperti yang kemarin saya janjikan, saya akan membawakan novel 20 bab atau lebih ya. Semoga aja bisa lebih. Dan jangan lupa support langsung juga channel baru saya dan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, oke? Tanpa panjang lebar, tanpa bacot, langsung saja bab 2191 ya. Bab 2191, di mana bayi kecil dan naga kecil itu berlatih di tempat yang tersembunyi ya. Dan apakah kamu tahu, aku dipaksa untuk masuk ke dalam sana oleh ibu dan ayahku dulu. Bukan hanya mereka saja, tapi seluruh tetua yang leluhur suku Bai, dan memaksaku untuk masuk. Jadi karena itulah aku merasakan sakit yang amat sakit selama 5 tahun itu. Perasaan kesepian itu masih membekas di hatiku, ucap Bai kecil kesal dan bercampur sedih. Memang apa yang telah kakak lakukan sampai seluruh suku memaksa kakak untuk masuk ke dalam sana? Tanya naga kecil kaget dengan ucapan Bai kecil. Bagaimana bisa seluruh suku Bai kecil memaksa keturunannya untuk masuk secara paksa ke tanah leluhur jika tidak ada kesalahan? Naga kecil berpikir kemungkinan Bai kecil telah membuat sesuatu kegaduhan yang heboh sehingga suku Bai menghukumnya. Itu aku hanya mengintip Avenger dan teman-temannya sedang mandi. Lalu mencuri beberapa pakaian mereka, dan aku ketahuan oleh salah satu temannya. Meskipun aku berhasil kabur, ayahku yang mendengar kejadian itu langsung menangkapku. Jawab Bai kecil agak malu. Tapi jika dia mengingat betapa indahnya tubuh teman-teman Lin Avenger saat mandi, membuat hidungnya tiba-tiba berdarah dengan sendirinya. Mesum juga ya. Mungkin kakak mesum. Mungkin lebih dari raja mesum, pikir naga kecil tercengang dengan alasan Bai kecil dihukum. Sebenarnya bukan itu saja. Aku mencuri beberapa harta dari leluhur di tempat suku lainnya. Lalu aku juga menggantung beberapa tetua mereka yang menurutku tidak enak dipandang. Ucap Bai kecil sambil menghapus darah di hidungnya. Hah? Kakak menggantung tetua? Menggantung tetua kakak sendiri? Iya. Aku bahkan menelanjangi mereka saat itu juga. Dan hanya membiarkan mereka memakai celana dalam saat aku gantung di pintu rumah mereka masing-masing. Jawab Bai kecil merasa bangga dengan perilakunya yang dulu. Kenakalannya sangatlah dia bangga. Halo, ternyata kakak sudah benar-benar jadi berandalan sejak dulu ya. Aku pikir itu hanyalah baru sesaat bersama kakak besar. Pantas dia terlihat lebih berpengalaman dari Bing Zhao dan yang lainnya, pikir naga kecil dengan penuh kekaguman. Sudah, lupakan itu. Mari kita tunggu beberapa dulu sebelum masuk, ucap Bai kecil bersandar di pintu. Hai kakak, apakah ada cara untuk membuat seorang wanita bahagia? Tanya naga kecil yang berbisik pelan kepada Bai kecil. Hah? Apakah kamu akhirnya ingin mengakui perasaanmu kepada si kecil Niao?
Tanya Bek kecil dengan senyuman sinis. Naga kecil sedikit malu. Dia akhirnya mulai menceritakan kalau dia memang tertarik dengan Lin Niao. Sejak mereka pertama kali bertemu, entah kenapa dia merasa ada sesuatu hubungan yang sangatlah dekat antara ia dan Lin Niao. Hanya itu membuat dia sangatlah nyaman saat ada di samping wanita itu. Bek kecil tersenyum. Dia sudah sadar kalau baik Lin Niao dan naga kecil memiliki perasaan yang sama. Dan dia juga pun setuju dengan hubungan mereka. Apalagi Lin Tian juga berharap keduanya bisa bersatu. Bek kecil hanyalah memberi dia beberapa saran agar hubungan mereka lebih baik dari sekarang. Dan naga kecil juga menerima semua saran dan nasihat Bek kecil. Tidak berselang lama, semua leluhur yang ditunggu Bek kecil akhirnya datang. Dan tidak lagi menunda waktu dan memasuki ke dalam tanah leluhur untuk memulai pelatihan di sana. Bek kecil berharap setelah nanti dia keluar bersama leluhur yang lain dapat membantu perang besar yang akan segera terjadi itu. Meskipun mungkin ada banyak korban yang berjatuhan, tapi ia harus tetap berperang karena itu tidak hanya menyangkut kehidupan sukunya, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di seluruh dunia dan alam dewa. Di mana ini? Aku bisa melihat. Lin Tian yang tidak sadar di mana dia sekarang tiba-tiba bisa melihat. Padahal dia sudah kehilangan kedua matanya sebelumnya. Wajah Lin Tian agak tidak karuan dan untuk sementara bingung dengan semua yang terjadi dengannya. Lautan, ucap Lin Tian melihat kalau dia sedang berdiri di tengah laut yang luas. Kamu akhirnya sadar, ucap mata biru yang muncul tepat di depan mata Lin Tian. Siapa kamu? Siapa kamu? Lin Tian yang melihat mata biru itu tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya. Aku adalah salah satu mata dari dewa kuno yang melindungi dan menciptakan manusia, jawab mata biru. Apakah kamu bagian dari tubuh dewa itu? Atau roh dari pertanyaan Lin Tian? Aku bagian dari tubuh dewa itu sendiri, tapi sekarang aku juga bisa dibilang anggota tubuh dari dewa yang berisi roh sendiri, jawab mata biru itu. Lin Tian mengerti kalau mata ini salah satu anggota dari tubuh dewa itu. Kemungkinan dewa itu memberikan mata ini roh dan kecerdasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terlalu lama. Aku akan langsung menceritakan semua yang terjadi dulu jauh dari zaman kuno yang pernah kamu lihat. Itu ada di saat hanya ada beberapa dewa kuno yang disebut pencipta, ucap mata biru itu. Salah satu dewa kuno itu mulai menciptakan dunia manusia Alif dan berbagai suku di dunia itu dulu. Semua adalah ciptaan dari dewa kuno itu sendiri. Dan meskipun ada 4 dewa kuno yang menjadi pencipta sebagai monster dan binatang kecil, binatang suci, mereka tidak pernah ikut campur masalah dunia saat itu. Jadi kehidupan tetaplah begitu damai. Lalu karena merasa kekuatannya sudah mulai tidak dibutuhkan lagi, dewa itu memisahkan dua matanya, mata emas dan mata biru langit. Keduanya adalah salah satu dari dan memiliki kekuatan yang sama. Ratusan juta tahun berlalu sejak kedua mata itu memiliki roh. Mereka hidup damai bersama dengan Tuhan mereka sendiri. Jika Tuhan membutuhkan mereka, mereka akan datang dan menjadi mata untuk Tuhan. Tapi setelah berjuta-juta tahun berlalu, mata emas memiliki dewa itu sendiri. Tiba-tiba memberontak. Mata emas diam-diam menciptakan suku. Meteor perak dapat menghisap energi makhluk lain, khususnya makhluk hidup yang diciptakan oleh tuannya sendiri. Lebih parahnya, mata emas telah menelan semua dewa kuno yang tersisa saat itu, dan hanya menyisakan 3 dewa kuno yang keberadaannya tidak pernah diketahui. Perang besar terjadi dengan kekalahan total makhluk hidup ciptaan Tuan mata biru itu. Akhirnya karena tidak tahan melihat kehancuran total itu, dewa membuat segel dan menyegel mata emas bersama mata biru sebagai penjaga segelnya. Sedangkan Tuan dari mata biru menghancurkan tubuhnya untuk memulai menciptakan kehidupan yang lain. Karena itulah kehidupan zaman kuno muncul, tapi sayangnya semua juga hancur berkat bantuan dari mata emas di dalam gelap yang tidak ingin ada orang yang lebih kuat darinya. Semuanya didengar oleh Lin Tian dengan baik, bahkan dia juga terkejut dengan ayahnya dan termasuk satu zaman dengan dewa kuno mata langit dan mata emas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin bukan melawan dia, ucap Lin Tian dengan suara agak berat. Mata biru menjawab, itu sih tergantung kamu. Aku telah memisahkan rohmu dari tubuhmu sendiri. Maksud memberikan wujudku sebagai pengganti salah satu matamu itu, jawab mata biru langit. Maksudmu kamu ingin aku menyatu denganmu di sini?
Ya, dengan begitu kamu memiliki kesempatan melawan mata emas. Jika kamu berhasil, mungkin untuk menghancurkan semua masalah yang membuat dunia ini kacau, jawab mata biru langit. Lintian sejenak berpikir. Ia mengingat seluruh keluarga yang mencintainya membuat dirinya memutuskan untuk mencoba. Tidak ada yang salah jika itu mencoba mengendalikan mata biru langit dan melawan mata emas yang akan menghancurkan dunianya. Kalau begitu aku akan masuk ke mata kananmu. Mulai sekarang aku mata langit tidak ada lagi dan hanya ada mata biru. Milikmu wahai Kaisar Langit, ucap mata biru. Setelah itu mata biru menembus masuk ke mata kanan Lintian. Perlahan mata biru itu menyatu dengan Lintian. Tapi rasa sakit yang luar biasa membuat Lintian gemetar karena menahan sakitnya. Dia berusaha untuk duduk dan memulai latihan untuk menguasai mata biru langit itu. Di alam langit semua penguasa dan berbagai pasukan juga mulai berlatih di dalam kunciannya sendiri. Tidak ada perang masalah maupun kehebohan sejak semua penguasa di bawah Lindong untuk berlatih. Begitu juga dunia dewa dan alam binatang suci yang begitu damai, tidak ada tanda-tanda perang dimanapun. Hanya di dunia yang lebih rendah hal-hal biasa terjadi di sana. Makhluk-makhluk di alam rendah memang tidak sadar kalau di atas dunia mereka badai sedang mendekat. 5 tahun berlalu semenjak ketenangan di dunia dewa dan 2 alam dunia dimulai, semuanya masih berjalan tenang. Tapi dalam 5 tahun itu sudah banyak yang keluar dari pengasingan karena tidak mampu lagi untuk menarik energi dari meteor perak yang ada. Mereka akhirnya menyerap dan mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatan seperti berlatih teknik baru. Semua kekuatan para penguasa dan orang-orang yang telah dibawa Lindong masuk sebelumnya meningkatkan begitu drastis. Kebanyakan yang keluar sekarang berada di ranah dewa penguasa puncak. Dan ada juga yang telah mencapai setengah dewa kaisar tingkat rendah. 5 tahun berlalu seperti itu juga. Dan 5 tahun terakhir ini semuanya berlatih mulai menemukan mata mereka. Dikarenakan semua energi meteor telah benar-benar habis diambil oleh mereka. Lindong yang selalu diam juga membuka matanya. Lihat, sekarang kekuatan Lindong benar-benar telah mencapai puncaknya. Sayang, dia tidak dapat melewati penghalang terakhir dikarenakan sangatlah sulit untuk naik ke tingkat dewa kaisar di zaman seperti ini. Jika itu di zaman kuno, ada kemungkinan untuk dia kembali ke puncaknya. Tapi untuk sekarang mungkin butuh banyak waktu mencapai kekuatan masa lalunya kembali. Tapi Lindong tidaklah kecewa. Dengan kekuatan yang sekarang dia tentu dapat melawan Huang Sheng maupun Huang Di jika hanya 1 lawan 1. Akhirnya telah tiba, ucap Lindong berdiri dan berjalan keluar dari dimensi itu. Di aula semua penguasa sudahlah duduk dengan tenang menunggu kedatangan Lindong. Mereka terlihat jauh lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Bahkan kebanyakan dari mereka sudah mencapai di ranah setengah dewa kaisar. Lindong masuk ke aula berjalan dengan tenang. Ia langsung duduk di tahta menatap semua penguasa yang hadir. Bahkan di sana sudah ada lengkap dengan keluarga Lin dan juga keluarga angkatan Lintian dari sekte langit. Muswayin akhirnya dapat mencapai ranah setengah dewa kaisar tingkat tinggi tahap menengah selama 10 tahun ini. Dan 3 istri Lintian yang lainnya juga berada di ranah yang setengah dewa kaisar tingkat tengah tahap awal. Kita akan berangkat 10 hari lagi. Apa ada yang keberatan? Ucap Lindong langsung. Semuanya diam dan tidak ada yang menjawab. Mereka hanya menatap Lindong dengan tatapan penuh kepercayaan. Lindong tersenyum melihat semuanya yang penuh kepercayaan diri itu. Baiklah, persiapan dimulai dalam 10 hari. Kumpulkan semua pasukan kita. Saat itu kelangsungan seluruh makhluk hidup ada di tangan kita. Ucap Lindong dengan tenang. Semua penguasa langsung mengangguk setuju. Mereka berpamitan satu demi satu untuk mempersiapkan semua pasukan mereka yang akan berangkat ke tata surya kosong tempat tinggal meteor perak itu. Apakah semua baik-baik saja? Tanya Ying Huan kepada Lindong dengan wajah cemas. Semoga, jawab Lindong dengan tenang. Aner belum kembali. Apa yang kita lakukan? Tanya Ying Huan kembali. Tidak apa-apa, dia pasti akan baik-baik saja. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan untuk Lintian, dia pasti sadar apa yang harus dia lakukan juga. Jawab Lindong sambil mencoba menenangkan istrinya itu. Bukankah dia tidak mencemaskan Lintian, tapi dia hanya bisa mencoba untuk yakin kalau anaknya itu bisa kembali hidup-hidup. Dan jika benar sesuatu terjadi dengan Lintian, dia pasti akan pergi mencari mata emas untuk meminta penjelasannya. Mari bersiap, ucap Lindong kepada keluarganya itu. Baiklah. Kaisar, ucap leluhur Kong memanggil bayi kecil yang baru saja membuka matanya itu. Sudah beberapa tahun berlalu di luar, tanya bayi kecil. 10 tahun Kaisar, jawab leluhur Kong. Leluhur Kong juga memulai menceritakan hal-hal yang terjadi selama
ini kepada bayi kecil semua leluhur yang telah ikut berlatih di sini keluar setahun yang lalu. Dan sekarang semua leluhur sudah selesai membangun pasukan dari alam binatang suci itu. Mereka hanya tinggal menunggu perintah dari Kaisar dan mereka siap berangkat, Kaisar. Bagus. Kalau begitu saatnya kita berangkat. Ucap bayi kecil mengeluarkan token dan di penyimpanannya itu. Hei kakak, hei, sudah bangun? Tanya naga kecil muncul di samping bayi kecil. Kamu sepertinya berhasil bukan? Tatapan bayi kecil menjadi senang saat merasakan kekuatan yang dia lihat dari naga kecil. Ya, dengan begini aku bisa melawan beberapa lagi yang setingkatan denganku, jawab naga kecil yang tersenyum memandang bayi kecil. Kalau begitu bagus, ayo saatnya berangkat, ucap bayi kecil berjalan keluar dari tanah leluhurnya itu. Di luar sudah berkumpul pasukan dari berbagai ras dan suku dari alam binatang suci. Semua pasukan itu juga memiliki kekuatan yang cukup kuat. Bahkan yang terlemah hanya di alam dewa penguasa tingkat rendah. Membuat bayi kecil cukup senang dengan penampilan semua pasukan itu. Salam Kaisar, ucapan semua pasukan berlutut di hadapan bayi kecil. Bangunlah, kali ini aku membawa kalian untuk berperang dengan musuh utama seluruh makhluk hidup. Dan saat perang dimulai, sudah pasti akan ada banyak korban dari sisi kita. Jadi aku ingin kalian memilih sendiri apa yang harus ikut denganku atau ingin mundur dari perang ini. Kami siap mati untuk tanah air kita, jawab seluruh pasukan tanpa ada yang mundur satupun dari mereka. Bagus, mari kita berangkat, ucap bayi kecil. Kakak, bukankah kita harus menunggu Paman Lin dan yang lainnya? Naga kecil langsung ingat kalau mereka harusnya berkumpul dengan Lindong baru mereka berangkat. Hei, mereka pasti sudah siap sekarang. Dan menurutku mereka juga sudah berangkat duluan daripada kita, ucap bayi kecil dengan tenang tidak seperti dirinya yang biasanya. Naga kecil tidak lagi mempertanyakan apa yang dia lakukan bayi kecil. Menurutnya bayi kecil sudah pasti memiliki rencana sendiri dan mungkin apa yang dikatakan oleh bayi kecil juga lah benar. Mereka telah lewat beberapa hari untuk berlatih dan ada kemungkinan semua pasukan di alam langit juga telah mulai bergerak termasuk 4 saudara bayi kecil yang lainnya. Baiklah, semuanya kita akan berangkat, ucap bayi kecil dan melemparkan tokennya ke langit. Di langit, token yang dilemparkan bayi kecil berubah menjadi lubang hitam yang besar dan bahkan lubang hitam itu terlihat menutupi seluruh ibu kota istana bayi. Berangkat! Bayi kecil terbang duluan dan ikut oleh naga kecil dan leluhur Kong serta semua pasukan dari alam binatang suci juga terbang masuk ke dalam lubang hitam. Setelah beberapa menit, semua pasukan masuk dan ke dalam lubang hitam barulah lubang hitam itu menghilang dan langit di alam binatang suci sudah mulai terlihat lagi. Beberapa anak muda dan istri dari pasukan yang ikut dengan bayi kecil berharap untuk kembali dengan kemenangan. Tiba-tiba Huang Di membuka matanya dan wajahnya terlihatlah sangatlah jelek. Wang Sheng yang melihat wajah jelek Huang Di tidak dapat untuk tidak tersenyum. Tapi itu hanyalah sesaat sebelum dia mendekati Huang Di dan menanyakan kenapa dia tiba-tiba memasang wajah kesal dan asam. Ada apa? Ada penyusup? Apa penyusup yang masuk ke tempat kita? Huang Di menatap Huang Sheng. Berapa? Tanya Huang Sheng. Lebih dari 5 juta, jawab Huang Di dengan serius. Huang Sheng yang mendengar itu langsung kaget dan tatapannya juga menjadi serius. Jumlah yang banyak seperti itu benar-benar jauh dari perkiraan mereka berdua. Dan bagaimana semua orang-orang itu masuk ke tempat mereka begitu mudah. Hal itu menjadi sesuatu yang mengganjal di hati Huang Di. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Huang Sheng. Apalagi, aku hanya bisa membiarkan 4 juta pasukan kita untuk menghalangi dan membunuh mereka semua, jawab Huang Di langsung berkomunikasi dengan jenderalnya yang telah memulihkan kekuatan mereka. Hah? Apakah kau tidak butuh bantuanku? Tanya Huang Sheng. Tidak untuk sekarang. Kita bisa membiarkan pasukan kita untuk bermain dengan mereka, jawab Huang Di dengan senyuman dingin. Dia telah memerintahkan pasukannya untuk melawan pasukan bayi kecil dan semua pasukan yang dia kirim memiliki kekuatan di bawah bayi kecil semua. Jelas kalau Huang Di meremehkan semua orang yang tiba-tiba masuk ke tata suryanya itu. Jika dia mengetahui kalau di sana ada bayi kecil dan naga kecil, dia pasti Huang Di tidak membiarkan pasukannya pergi langsung menemui keduanya. Apakah kita akan menyerang langsung? Tanya naga kecil dengan serius. Hei, tunggu saja. Mereka di sini. Ayo kita naik ke kapal. Aku ingin mencoba sesuatu, ucap bayi kecil dan mengeluarkan kapal besar itu. Kapal besar? Itu ditingkatkan oleh bayi kecil setelah mencuri beberapa bahan langka di berbagai tempat. Tentunya kapal itu hanyalah hasil peningkatan dari bahan-bahan itu, bukan buatan asli dari bayi kecil. Hah? Kakak, aku ingin mencoba meriam.
Meriam besar ini kayaknya bagus, ucap naga kecil menyentuh meriam besar yang ada di kapal itu. Saatnya berganti pakaian, ucap bayi kecil langsung mengubah pakaian seperti bajak laut. Semua bersiap di posisi, kita mulai merampok, ucap bayi kecil mengarahkan tangannya ke depan. Merampok? Dengan wajah bingung, semua orang terdiam berdiri di sana. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka rampok di tempat kosong seperti ruangan ini. Benar-benar tingkah bayi kecil ya. Hei, cepat! Mereka sebentar lagi datang. Naga kecil dan leluhur Kong bersiap menambahkan meriam bayi. Perintah bayi kecil serius. Baik, baik, baik. Semuanya bilang baik. Leluhur Kong dan naga kecil langsung berdiri di sisi meriam paling depan kapal. Mereka berdua menyalurkan energi ke dalam meriam itu dan bersiap membidik ke arah yang ditunjuk oleh bayi kecil. Melihat leluhur Kong dan naga kecil bersiap seperti akan menembak, semua leluhur yang ada di sana serta pasukan itu juga ikut melakukan apa perintah bayi kecil tersebut. Bagus, aku akan menghitung sampai 10 dan hitungan satu tembak ke arah yang aku perintahkan. Perintah bayi kecil. Baik, Kaisar. Semua pasukan memegang posisi masing-masing. Meriam besar yang berjumlah 20 dan ada meriam yang lebih kecil telah diisi oleh para pasukan itu. Dan semua pemanah yang ada telah disiapkan juga berdiri di atas kapal menunggu perintah bayi kecil. Hah? Perjalanan ke barat dan timur benar-benar melelahkan, ucap bayi kecil tidur di ayunan yang ada di kapal itu. Kakak, kenapa? Aku harus memegang meriam sedangkan kamu tidur. Tanya naga kecil yang melihat bayi kecil sangatlah santai. Padahal dia menyuruh menembak ya. Aku kapten di kapal sini. Jelas aku bisa santai-santai kapanpun. Apa yang aku inginkan adikku? Jawab bayi kecil. Baiklah, naga kecil kembali memegang meriam sambil melihat ke depan dengan wajah seriusnya. Dia juga merasakan dari jauh ada banyak sosok kuat yang sedang mengarah ke kapal mereka. Dan semua itu tentu mereka sadar siapa itu yang datang. Senyum jahat muncul di wajah naga kecil. Dia memasukkan energi naganya ke dalam meriam dan menahannya terus-menerus agar menumpuk bola di meriam. Bayi kecil yang merasakan energi luar biasa di bola meriam dia tersenyum menyenangkan. Dia sadar apa yang akan dilakukan oleh adik kecilnya itu. Baiklah, 10, 9, 8. Swish. Belum sampai ke 1 sudah ditembakkan. Jenderal, di depan ada banyak aura yang berbeda dari kita. Apakah itu mereka? Tanya sosok meteor yang perak yang mirip manusia setengah elang. Hehehe. Ya, itu mereka. Bersiaplah untuk pesta daging, jawab sang jenderal dengan suara dingin. Ya, semuanya bersorak. Semua pasukan itu terus maju dan jarak mereka semakin mendekat dengan kapal bayi kecil. Apa yang tidak mereka sadari adalah sesuatu yang sedang menunggu mereka di depan, mungkin hal yang paling buruk dalam hidup mereka. Jenderal, aku ingin memakan hati mereka nanti, jadi biarkan aku memilih 3 setelah kita menangkap mereka semua, ucap manusia elang dengan sombongnya. Terserah kamu. Apa yang kamu dapatkan itu bisa kamu bawa kembali, bawa pulang, jawab jenderal dengan santainya. Bagus. Aku berterima kasih kepadamu, jenderal. Manusia elang dengan rasa hormat berterima kasih dengan jenderal yang berwujud manusia berkepala banteng. 8. Salah. 5. Ayolah kakak, hitung denganlah benar, jangan bercanda. Mereka hampir dekat loh, ucap naga kecil. Ya. 4, 3, 2. Tembak langsung, teriak bayi kecil dengan keras. Swish. Hah? Boom. Boom. Serangan dari meriam yang dihasilkan naga kecil sungguh luar biasa. Dibandingkan meriam yang dari yang lainnya, hal itu bahkan menembus langsung ke depan seperti meteor yang jatuh ke bumi dalam kecepatan yang sangat cepat. Bahkan hampir semua meteor perak yang tadi berada di depan sudah hancur menjadi debu. Hanya tersisa beberapa meteor perak yang terlihat sedang memulihkan diri mereka, tapi regenerasi mereka benar-benarlah sangatlah lambat akibat serangan dari kapal baik itu. Sepertinya efektif, ucap bayi kecil melihat banyak meteor yang mati serta meteor-meteor yang tersisa. Kakak, apa itu? Kenapa mereka bisa terluka dan mati begitu mudah? Setahuku sangatlah sulit untuk membunuh mereka, tapi hanya dengan menggabungkan kekuatan ke dalam meriam dapat membunuh mereka, ucap naga kecil yang awalnya tidak berpikir hasil dari perbuatannya akan sebesar ini.
Hah? Aku lupa memberitahu kalian kalau meriam itu dibuat dari tubuh meteor yang telah diambil oleh kakak sebelumnya. Dan bola meriamnya juga terbuat dari meteor itu sendiri. Jawab bayi kecil sambil santai meminum anggurnya. Yang memenangkan pertandingan itu ya, waktu bayi kecil bertarung ya sama istrinya atau bertengkar, dia memenangkan itu. Kenapa aku tidak tahu soal itu? Tanya naga kecil dengan bingungnya. Saat kalian semua sedang sibuk berlatih, aku membuatnya sendiri. Jawab bayi kecil dengan santainya dan sangatlah menikmati hidupnya dan leha-leha tidur. Saat kalian semua sedang sibuk berlatih, aku membuatnya sendiri. Sial. Kalau bukan karena bocah kecil itu, aku tidak akan meminum anggur kesayanganku ini. Ucap bayi kecil dalam hatinya saat dia memikirkan Heian yang telah mengambil hati anaknya itu. Sudah. Kembali ke posisi dan tembak lagi. Perintah bayi kecil dengan santai tapi masih agak kesal saat memikirkan kalau anaknya yang telah direbut oleh orang lain. Apakah kita akan maju? Tanya naga kecil. Tentu saja tidak dong. Biarkan kapal tetangga tetap begini dan tunggu yang lain datang dulu baru kita pergi, jawab bayi kecil langsung tidur. Kakak ini, naga kecil agak kesal melihat bayi kecil yang santai itu, tapi dia tahu kalau bayi kecil masih marah dengan Heian. Semuanya tembak sekali lagi, bersihkan jalan dan jika ada yang datang lagi tembak saja, ucap naga kecil. Baik, semuanya membidik pasukan meteor perak dan menembak mereka lagi, hingga tidak ada yang tersisa satupun dari mereka. 4 juta pasukan yang dikirim oleh Huang Di hancur menjadi debu di depan serangan kapal besar yang dibuat oleh bayi kecil. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari pasukanku? Tanya Wang Di berdiri dengan wajah kaget. Kenapa? Tanya Wang Sheng yang berada di belakangnya. Semua pasukan kemungkinan sudah musnah. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa membunuh pasukanku. Tapi yang pasti tidak ada tanda-tanda kehidupan satupun dari mereka yang aku rasakan. Jawab Wang Di dengan marahnya. Hah? Bagaimana bisa? Tanya Wang Sheng dengan bingungnya. Aku tidak tahu. Sekarang aku hanya akan memerintahkan semua pasukanku untuk menunggu di gerbang portal tempat mereka akan muncul. Dengan begitu, mungkin pasukanku dapat menang. Jika aku mengirim pasukan ke sana lagi, mungkin mereka semua akan mati tanpa alasan yang jelas. Ucap Wang Di langsung memerintahkan semua pasukan menunggu musuh di depan gerbang portal. Tempat bayi kecil yang lainnya akan keluar. Kau bertindak begitu cepat, bro. Apakah kamu benar-benar mengirimkan semua pasukanmu? Kita untuk menunggu musuh di sana. Tanya Huang Sheng dengan serius. Iya, saat ini aku harus menghancurkan seluruh orang-orang yang menjadi musuhku dengan satu kali pukulan. Jawab Huang Di dengan serius dan percaya dirinya. Tiba-tiba Huang Sheng yang ada di belakang Huang Di tersenyum jahat. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya berdiri di samping Huang Di. Dengan tenang Huang Di yang masih sibuk berkomunikasi dengan pasukannya. Huang Di tidak mengetahui kalau wajah Huang Sheng yang tiba-tiba berubah. Sial, kesal dalam hatinya Huang Di dan dia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Hal yang tidak dia sangka adalah akan ada musuh yang dapat mengalahkan semua bawahannya begitu mudah. Bahkan belum beberapa jam berlalu, tapi semua pasukannya telah musnah begitu saja. Apakah kita hanya akan menunggu? Tanya salah satu jenderal yang sekuat singa perak itu. Ya, Tuan bilang kita harus menunggu di sana sampai musuh muncul. Kabarnya pasukan yang di bawah jenderal, di bawah kita hancur sangatlah cepat. Jawab singa perak yang terlihat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Baiklah, kalau begitu kita hanya dapat bersabar untuk sementara waktu, sampai makanan kita muncul bukan? Seorang wanita bersayap kelelawar duduk di kapal besar yang bergaya mewah. Kau, kenapa kelihatannya tenang-tenang saja? Bukankah kau juga sudah lama tidak merasakan daging dewa? Tanya manusia bertanduk banteng. Tentu saja aku ingin, tapi aku sekarang hanya ingin menikmati tubuh pria, jadi tolong berikan kepadaku beberapa pria yang kuat untuk melayaniku nanti. Jawab wanita bersayap kelelawar itu. Dasar wanita mesum, ucap beberapa jenderal dalam hati mereka. Oh iya, singa perak, bukankah kamu pernah kalah di dunia dewa? Bagaimana rasanya kalau aku pertama kali dalam hidupmu? Tanya wanita bersayap kelelawar itu dengan mengejek singa perak itu ya. Tidak enak, tapi juga sesuatu perjalanan bagiku agar tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jawab singa perak santai, tidak terlalu peduli dengan tatapan semua jenderal
yang sepakat dengan dirinya itu. Semua pasukan meteor perak menunggu di tata surya dengan tenang. Tapi dalam 5 hari berlalu dan pada akhirnya 10 hari berlalu tidak ada tanda-tanda kalau pasukan yang menghancurkan kelompok yang dikirim oleh Tuhan mereka muncul. Tidak diketahui oleh semua meteor perak itu adalah semua pasukan yang mereka harapkan muncul malah terlihat santai dan bahkan banyak yang tertidur di dalam ruangan itu. Naga kecil bahkan kadang memainkan beberapa permainan dengan leluhur Long hingga bosan. Kadang dia juga mengajak yang lainnya untuk minum atau melakukan sesuatu yang lain. Hah? Aku benar-benar bosan, ucap naga kecil sambil memainkan botol anggur yang telah kosong. Apakah kita tidak akan bergerak? Tanya leluhur Kong. Lihatlah, kakak saja sedang tidur. Bagaimana kita bisa bergerak tanpa perintahnya? Jika kita mengambil keputusan yang salah, malah kita yang dihajar olehnya. Jawab naga kecil kesal menatap bayi kecil yang masih tidur tanpa merasakan sedikitpun gangguan. Kamu benar, jika kita berani melakukan hal yang tidak dia sukai begitu saja, mungkin leher kita akan hilang, ucap salah satu leluhur dari suku naga. Bagus, kalian mengerti. Swish. Naga kecil kaget dan tercengang dengan beberapa sosok yang tiba-tiba naik ke kapalnya. Sosok yang naik itu tidak lain adalah Lindong, Lin Diao, Lin Xiao, dan beberapa orang yang dikenal oleh naga kecil. Di antaranya ada Lin Niaun, wanita yang beberapa tahun ini dia rindukan. Niaun, ucap naga kecil dengan kagetnya. Niaun menjawab dengan ketusnya. Apa? Lin Niaun hanya membalas naga kecil dengan acuh tak acuh. Dan wajahnya yang sangat cantik terlihat kesal saat menatap naga kecil. Naga kecil tidak bisa mengatakan apapun saat menatap wajah marah Lin Niaun. Ia menghela nafas berat di hatinya. Sudah lama tidak dapat bertemu dengan wanita ini. Dan juga dia selalu lari dari wanita yang telah mengisi hatinya selama ini. Maaf, kata itulah yang bisa keluar dari mulut naga kecil sambil memasang wajah sedih. Lin Niaun melihat wajah naga kecil cukuplah kaget karena pria ini sangatlah jarang meminta maaf setulus ini kepada orang lain. Entah kenapa hati Lin Niaun yang awalnya masih ingin marah malah menjadi lembut dan bukan dia yang tidak ingin mengerti perasaan naga kecil. Tapi sifat pria inilah sangatlah selalu lari dari dirinya membuat dia sangatlah kesal. Selama kamu sadar kesalahanmu itu tidak akan masalah. Lin Niaun akhirnya berbicara dengan suara melembut. Naga kecil merasa senang di hatinya setelah mendengar kalau Lin Niaun memaafkan dirinya. Naga kecil, bagaimana di sini? Bukankah seharusnya kita berkumpul bersama baru berangkat? Tanya Lindong bingung menatap naga kecil. Bukan aku yang melakukannya. Tanyakanlah sendiri kepada kakak. Jawab naga kecil menghela nafas menunjuk ke arah bayi kecil yang sedang tidur pulasnya. Semua orang mengikuti Lindong melihat ke arah yang ditunjuk naga kecil. Benar saja, awalnya mereka berpikir kalau bayi kecil yang membawa pasukan alam binatang suci. Dan yang mereka lihat sekarang adalah bos besarnya sedang tidur dengan enaknya tanpa memberikan perintah lain kepada anak buahnya. Bagaimana ini? Sekarang kalian lihat bukan? Awalnya 10 hari yang lalu kami datang dan naga kecil menceritakan apa yang telah terjadi 10 hari yang lalu. Lindong mendengar cerita naga kecil tiba-tiba mengerti kenapa bayi kecil membawa pasukan dulu sebelum mereka ke sini. Lindong tersenyum sambil mengangguk puas dengan apa yang dilakukan oleh bayi kecil. Bocah berandalan ini, meskipun sikapnya aku tidak suka, tapi dalam hal seperti ini dia benar-benar cocok untuk memimpin, ucap Bayi Wutian yang memuji anak itu. Dua dewa kuno lain juga setuju dengan ucapan Bayi Wutian. Jika tidak ada bayi kecil yang datang duluan di tempat ini, mungkin mereka akan mengalami pertempuran yang sangatlah sengit. Tapi berkat bayi kecil, musuh sekarang tidak berani masuk ke tempat ini dan malah membuat mereka berkesempatan untuk bersiap sepenuhnya untuk perang di depan. Ya, tapi ada satu hal yang harus aku sadari diselesaikan bukan? Ucap Ling Feng menatap Dewi Bunga. Pria ini harus sedikit dihukum karena kelakuan liarnya. Jawab Dewi Bunga berjalan mendekati bayi kecil yang tengah asik tertidur. Ternyata ada Dewi Bunga juga di sana ya. Semua pria yang ada di sana sudah mengerti apa yang terjadi. Karena itu mereka berbalik dan tidak ingin melihat semua yang terjadi. Takut kalau bayi kecil kesal dan menjadikan mereka sasaran berikutnya. Kamu tidak ikut? Tanya Dewi Takdir menatap Bayi Wutian dan Bayi Yu. Tidak, mereka lebih berhak. Kami sebagai orang tua hanya akan ikut campur bila menantu atau anak kami tidak dapat menyelesaikan masalah keluarga mereka. Itu pun kami hanya akan menjadi penengah karena kita
Sebagai orang tua tidak terlalu berhak ikut campur urusan keluarga. Apalagi untuk keluarga anak kita. Jawab Bayu dengan tenang tanpa sedikit pun khawatir keadaan bayi kecil selanjutnya. Dewi Bunga dan Venger mendekati bayi kecil dan bayi kecil terlihat tidak sadar mengubah posisi tidurnya dan membuat salah satu tangannya menyentuh dada milik Lin Venger. Wajah Lin Venger memerah dan dia mencoba menahan agar tidak marah. Hah? Ukurannya kurang besar. Sungguh sayang sekali, ucap bayi kecil tanpa sadar. Lalu bayi kecil memindahkan tangannya lagi dia menyentuh dada Dewi Bunga, yaitu istrinya. Lumayan dan cukup bagus, tapi tidak sebagus punya beberapa peri di sana. Hah? Aku ingin sekali melihatnya lagi, ucap bayi kecil tanpa sadar. Paf! Semua pria yang ada di sana muntah mendengar ucapan bayi kecil. Mereka merasa kalau bayi kecil tidak sadar kalau ucapannya telah membangunkan dua singa betina yang sedang tertidur. Benar saja, kedua wanita ini sangatlah marah dan langsung memukul bayi kecil tanpa berbelas kasihan sedikit pun. Oh, siapa yang memukulku? Sakit, berhenti, woi, berhenti, sakit, jangan pukul wajahku. Bayi kecil yang dipukuli tidak bisa melihat dengan jelas orang yang memukulnya. Jadi dia terus mengutuk pemukulnya tersebut. Kau mengutuk kami, bagus. Lanjutkan pukulannya saudari, ucap Lin Venger kepada Dewi Bunga. Baik kakak, dua istriku yang cantik ternyata. Berhenti, ampun. Ucap bayi kecil yang sadar kalau suara barusan adalah kedua istrinya. Setelah beberapa menit, barulah kedua istrinya melepaskan bayi kecil dengan keadaan wajah bengkak dan tidak memiliki ketampanan lagi. Lindong dan pria di sana melihat itu hampir tertawa, tapi mereka mencoba untuk menahannya karena takut kalau bayi kecil melampiaskan kemarahannya kepada pasukannya. Sadar? Tanya Lin Venger. Sadar, jawab bayi kecil dengan cepat. Bagus. Sekarang hukumannya hanya itu. Jika kita keluar dari sini hidup-hidup, bersiaplah untuk menerima hukuman lainnya. Jika coba kabur lagi, tidak akan ada akhir yang baik untuk kamu dan kita, mengerti? Siap. Mengerti, madam? Jawab bayi kecil dengan sigapnya. Akhirnya kedua wanita membebaskan bayi kecil dan dikarenakan masalah di depan mereka lebih penting. Bayi kecil di dalam keadaan bengkak hanya dapat mengangguk saat ditanya oleh Lindong. Itu karena dia tidak diperbolehkan untuk menelan pil penyembuhan oleh dua istrinya itu. Di mana yang lain? Tanya naga kecil. Mereka di istana kecil, jawab Lindong dengan mengeluarkan istana kecil yang berisi puluhan juta pasukan. Bayi kecil dan naga kecil mengangguk. Mereka segera bergerak dengan kapal perang menuju ujung lorong portal untuk masuk ke tata surya di mana para meteor telah menunggu mereka. Tentu, bayi kecil sedikit memberi rencana bagus setelah izin oleh dua istrinya menelan pil penyembuhan. Kalian siap? Ayo, aku hitung dari 5 saja, ucap bayi kecil. Kakak, jangan salah hitung lagi ya. Kamu mengatakan kalau bola meriamnya hanya tersisa sedikit, jadi kita perlu berhemat. Apa yang kau pikirkan? Berhemat? Tidak, pakai semua dan bersiap menembak ke depan. Perintah bayi kecil dengan keras kepada seluruh pasukan yang memegang meriam. Tapi ini perintah kapten, tampan baik. Ucap bayi kecil dengan tegas menolak mendengar komentar dari mereka semua. Lindong hanya diam menatap semua yang dilakukan oleh bayi kecil dan kekonyolannya. Meskipun dia juga bingung dengan apa yang dilakukan oleh bayi kecil, dia tidak ragu untuk percaya kepada bayi kecil untuk masalah ini. Siap? 5, 1, tembak, ucap bayi kecil. Hah? Masih ada angka 4, 3, dan 2. Kenapa 5 langsung ke 1 kakak? Tanya naga kecil dengan bingungnya. Sial, kamu mau membantah? Tembak saja, ucap bayi kecil menendang pantat naga kecil. Bam! Swish! Semua meriam ditembakkan ke depan, tepat di mana ujung portal masuk tata surya berada. Boom! Di tata surya, semua pasukan meteor perak sudah menunggu selama 10 hari, tapi tidak ada tanda-tanda kalau musuh mereka akan muncul dan membuat mereka mati kebosanan. Di saat semuanya sedang bosan, singa perak yang masih menunggu dengan tenang tiba-tiba menatap ke depan dan dengan wajah gemetar. Lari, dari sini cepat lari, teriak singa perak diikuti dengan dia langsung mundur menjauh dari tempat dia berdiri sebelumnya. Apa yang difikirkan orang ini? Tanya manusia bertanduk banteng yang masih berdiri di tempatnya.
tidak mendengarkan ucapan singa perak. Sedangkan wanita bersayap kelelawar sudah mundur dengan kepalanya diikuti dengan beberapa jenderal yang sedikit memiliki kepercayaan dengan singa perak. Oi, oi, kenapa? Kenapa kali ini? Woi, swish, boom, boom. Banyak pasukan tidak mengikuti singa perak untuk mundur terkena serangan meriam dari kapal perang, membuat mereka mati seketika. Ada sebagian dari mereka selamat tapi terluka parah akibat serangan dari kapal baik kecil. Jenderal manusia banteng itu berhasil kabur tapi dia telah kehilangan satu lengannya dan ada dua jenderal utama yang mati akibat serangan yang baru saja terjadi itu. Sial, apa yang terjadi? Ucap jenderal banteng itu dengan ngeri melihat tangannya yang hilang. Jenderal, jenderal, pemulihanku terhambat. Ucap salah satu meteor yang lainnya. Apa? Manusia banteng itu juga mencoba memulihkan tangannya, tapi semua gagal. Dan meskipun mulai pulih, itu berjalan perlahan. Ini bersiap untuk bertarung, teriak singa perak langsung mengatur setiap pasukan. Semua meteor perak mulai mengatur nafas dan kekuatan mereka bersiap untuk melawan musuh mereka. Dari dalam portal keluar sebuah kapal besar yang menjadi milik bayi kecil. Saat melihat kapal besar dengan meriam besar itu, wajah singa perak terlihat sangatlah jelek. Dia merasakan kalau meriam itu dibuat dari tubuh mereka sendiri. Pantas kalau serangannya sangatlah berefek kepada mereka, apalagi untuk yang di bawah kekuatan dia sendiri. Sial, orang-orang ini selalu membuat hal aneh-aneh, ucap singa perak agak kesal. Hei, ternyata memang benar bukan? Mereka menunggu kita di sini. Ucap bayi kecil melihat kalau sudah banyak meteor perak yang menunggu mereka. Mungkin jumlah mereka sekarang hampir sama dengan jumlah pasukan yang dibawa oleh Lindong dan bayi kecil. Ya, tapi tidak seharusnya bukan menendang pantatku kakak. Ucap naga kecil masih mengusap pantatnya karena kesakitan. Bukan itu, karena kamu tidak percaya kepadaku. Ayolah, kalian semua siap berperang. Ucap bayi kecil mulai serius. Ya, Lindong mengeluarkan semua pasukan yang dibawanya di bawah mata banyak meteor. Singa perak hanya mendengar kalau orang yang muncul hanya 4 juta, tapi sekarang malah hampir sama banyaknya dengan mereka. Ditambah kekuatan masing-masing mereka sudah sejajar dengan suku mereka sendiri. Bunuh mereka, teriak Lindong tanpa menunggu kesiapan suku meteor perak. Bunuh, semua pasukan alam langit langsung menyerang setelah menerima perintah dari Lindong. Serang! Jangan biarkan ada yang hidup, teriak singa perak. Pasukan meteor perak juga langsung menyerang mereka. Peperangan yang kejam pun terjadi di tata surya itu. Dalam beberapa waktu, sudah banyak dewa yang tumbang. Bahkan dari suku meteor perak hal yang sama ikut terjadi. Kakak, mereka sepertinya cocok untukku, ucap naga kecil menunjuk ke arah kelompok jenderal utama mereka. Kalau begitu, pilihlah sesukamu. Wanita untuk kami, ucap Mu Suayin menata beberapa jenderal wanita dari meteor perak. Silahkan, ucap Bing Zhao memberi izin. Semua wanita itu pun terbang maju menghadapi musuh yang mereka pilih masing-masing. Apa kamu menderita? Tanya bayi kecil kepada Bing Zhao dan yang lainnya. Hah? Aku sedikit, tapi sepertinya kakak pertama yang ketiga lebih kurang parah, ucap Long Aitian melihat Bing Zhao dan Sukan. Saudara-saudaraku, aku maju duluan. Bing Zhao langsung terbang ke medan perang tanpa menunggu yang lain menanyainya. Tunggu aku kakak, ucap Sukan ikut terbang mengikuti Bing Zhao. Kalian maju saja duluan, aku sedang menunggu sesuatu, ucap Lindong kepada para berandalan dengan dewa kuno. Baik, Bai Wutian dan dua lainnya mengangguk dan langsung menuju medan perang itu. Sedangkan Lindong menghilang dari kapal tanpa diketahui oleh siapapun yang di sana. Di tempat Huang Di dan Huang Sheng, ada hal-hal aneh yang terjadi di perut Huang Di. Tiba-tiba ada pedang hitam yang tertusuk menembus dari punggung ke perutnya. Kamu? Huang Di menatap tidak percaya ke arah Huang Sheng. Kenapa kaget? Itu adalah salahmu karena berani mengkhianati ayah. Jadi aku terpaksa harus menyingkirkan dirimu, ucap Huang Sheng menatap Huang Di dengan dingin. Apa? Kamu? Huang Di melihat perubahan mata Huang Sheng yang telah menjadi emas. Jelas kalau Huang Sheng telah mendapatkan kekuatan dari mata emas itu. Ya, aku adalah perwakilan ayah atau setengah wujud dari ayah. Mengatakan yang sebenarnya kepada Huang Di. Mendengar hal itu, Huang Di dengan marah mengutuk Huang Sheng. Kamu pengkhianat. Hahaha, tidak ada yang dikhianati antara kita. Seharusnya aku yang memanggilmu sebagai pengkhianat, Huang Di, ucap Huang Sheng dengan senyuman dingin. Glek, apakah selama ini kamu telah ditugaskan oleh ayah untuk mengawasiku? Tanya Huang Di dengan suara penuh kebencian. Ya, bisa dibilang begitu.
Tanya sejujurnya, ayah memang mengharapkan perang terjadi di antara suku kita dan makhluk hidup yang hidup di zaman ini. Jawab Huang Sheng. Kenapa? Karena Tuhan membutuhkan banyak dewa dan juga energi untuk membuat tubuh baru serta mengembalikan kekuatannya. Mendengar hal itu, Huang Di sangatlah marah. Ternyata selama ini baik dia dan sukunya telah berada di bawah kendali mata emas dan semua gerak-gerik dia sebenarnya sudah ketahuan oleh mata emas itu. Dan Huang Sheng ada untuk mengatur semuanya agar tidak keluar dari rencana mata emas. Apakah kamu menganggapku saudara? Tanya Huang Di. Tidak, di mataku kamu hanyalah budak. Tidak lebih dari dan tidak kurang. Jawab Huang Sheng masih tetap tenang. Tenang saja, aku hanya akan mengambil kekuatanmu. Aku akan membiarkan kamu hidup dan melihat bagaimana luar biasanya ayah kita. Ucap Huang Sheng dengan dingin. Aku lupa memberitahumu kalau sekarang ayah sudah mulai menyatu dengan pemuda yang pernah menyerang ke tata surya ini dulu. Saat Tuan telah berhasil, maka saat itulah kehancuran dimulai. Hahaha. Wang Sheng terlihat bahagia saat menceritakan semua tentang mata emas itu. Yang sudah menjelaskan kalau dia benar-benar adalah kaki tangan dari mata emas sesungguhnya. Jadi maksudmu anakku telah menjadi wadah untuk mata emas itu. Suara dingin muncul di tengah-tengah Huang Di yang masih terpuruk dan putus asa itu. Oh dewa elemen kah? Atau apalah aku harus memanggilmu dewa surgawi? Ucap Huang Sheng menatap Lindong dengan yang muncul. Tiba-tiba itu. Lindong menatap Huang Sheng yang terus menyerap energi dari tubuh Huang Di. Penurunan tanahnya terlihat jelas oleh Lindong. Selesai ucap Huang Sheng menarik pedangnya dan membuat Huang Di terbaring lemah di meteor kecil tempat mereka berada. Mata emas Huang Sheng semakin terang dan kekuatannya semakin meningkat. Perlahan auranya bahkan membuat Lindong menjadi kaget. Dewa Kaisar? Tidak, itu hampir ucap Lindong dengan wajah muram. Hahaha, sekarang saatnya giliranmu Dewa Kuno. Ucap Huang Sheng mengacungkan pedangnya ke arah Lindong. Jika kamu bisa, jawab Lindong dengan santainya. Pertarungan langsung antara mereka pun mulai terjadi. Bahkan itu lebih kuat dari pertarungan yang lain yang ada di sana. Huang Sheng bahkan lebih bergairah saat melawan Lindong kebanding dengan Huang Di. Hahaha, engkau akan menjadi energiku juga Lindong. Huang Sheng mengayunkan pedangnya terus menerus. Sama halnya dengan Lindong yang melawan dengan tombaknya. Bam, bum, bum. Aku harus memberitahu mereka. Aku tidak akan membiarkan semua sukuku hancur karena kamu. Meskipun aku harus mati sekalipun. Dan membiarkan sukuku tunduk kepada Kaisar Langit. Ucap Huang Di. Mencoba berdiri dan dengan sisa-sisa energi terakhirnya. Tapi yang dia tidak tahu, empat sosok muncul tidak jauh dari perang besar terjadi. Empat sosok itu berbentuk manusia yang sempurna. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka adalah sosok dari suku meteor perak itu sendiri. Saatnya dia mulai. Ucapan salah satu sosok dengan mata kiri emas di sana. Ya, mari aku coba kekuatanku yang baru. Ini ucap sosok wanita yang dengan mata kanan emas. Keempatnya menghilang dari tempat mereka berada dan muncul tepat di belakang pasukan Ling Diao dan pasukan Lin Xiao serta Mu Shuayin. Swish. Awas! Lin Diao yang merasakan kekuatan yang luar biasa muncul langsung menahan serangan itu. Boom! Hah? Ada lawan yang pantas dengan kekuatanku ternyata. Sosok mata emas sebelah kiri dengan 9 pedang hitam terbang mengelilingi tersenyum memandangi Lin Diao. Siapa kamu? Aku disebut sebagai 9 mata pedang. Kamu bisa memanggilku 9 mata. Ucap pria itu menjawab pertanyaan Lin Diao. Kalian pergi melawan yang lain. Aku akan melawan dia. Ucap Lin Diao menghilang langsung bertarung dengan 9 mata pedang itu. Boom, hahaha, lawan yang kuat dan pesaingku dalam tubuh. Ayo lawan aku, ucap pria bermata emas dengan tubuh yang besar dan berotot. Lin Xiao menatap pria di depannya dengan mata tajam. Garis aneh muncul di sekitar mata Lin Xiao. Sesudah itu rambut Lin Xiao berubah menjadi putih. Rar, aku akan melawanmu, ucap Lin Xiao, meraung dan menyerang pria berotot itu. Hahaha, aku adalah sang mata kekuatan. Beri aku petunjuk yang bagus. Boom, boom. Kedua sosok itu bertarung dengan menggunakan fisik mereka masing-masing di langit. Dewa takdir dan dewa kematian yang melihat itu juga merasakan kekuatan pertarungan itu jauh lebih dari mereka. Hal itu membuat mereka menghela nafas. Memang pepatah lama mengatakan, kalau langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, di atas itu memang ada. Hehehe, wanita yang cantik, bagaimana jika kamu melawanku?
Aku adalah sang mata iblis perayu. Atau kau bisa memanggilku Sucubus, ucap sosok wanita cantik menawan di depanmu, Suayin. Kalian pergi bantu yang lain. Wanita itu serahkan padaku, ucap Muswayin. Kakak, tapi baik kakak. Hati-hati, ucap Lin Xiur. Menarik Lin Jingyi dan Seng Cuir pergi. Kamu ingin menjadi musuh suamiku, maka aku akan menjadi lawanmu. Elemen es kekuatan bulan, Ponik es menyatu, teriak Muswayin. Perlahan Ponik yang berubah menjadi armor es yang melekat di seluruh tubuh Muswayin, membuat dia menjadi sangatlah menawan. Lalu simbol bulan dan juga Ponik di keningnya muncul dan rambutnya juga berubah biru seperti es. Pedang es yang pernah diberikan oleh Lintian juga muncul di tangan Muswayin. Hehehe, wanita ini yang sangatlah menarik, ucap Sukubus. Teratai es, Muswayin langsung menyerang Sukubus. Boom, naga kecil, awas, ucap bayi kecil yang tengah sibuk bertarung dengan beberapa jenderal. Dia melihat sosok aneh muncul di samping naga kecil, lalu memukul perut naga kecil dengan keras. Boom, naga kecil terbang dengan keras. Tapi sosok itu lalu tersenyum lagi dan menghilang. Sosok itu muncul lagi tepat di depan naga kecil dan bersiap untuk menusuk tombak besarnya ke dada naga kecil. Sial, terlambat, ucap naga kecil saat melihat sosok itu akan menusuknya. Mati, tidak akan aku biarkan kamu menyentuh saudaraku, teriak suara yang membuat hati naga kecil bergetar. Boom, sosok itu mundur jauh dari naga kecil dan seseorang membantu naga kecil untuk menyeimbangkan tubuhnya. Saat melihat sosok itu yang muncul untuk membantunya, naga kecil tersenyum. Akhirnya kamu datang, apa kamu sadar kesalahanmu? Tanya naga kecil langsung. Ya maaf kakak kedua, ucap leluhur roh menundukkan kepala. Bagus. Selama kamu sadar dan mau kembali ke aku dan saudara yang lain sudah senang, ucap naga kecil meneteskan air mata melihat leluhur rohnya. Leluhur roh adalah salah satu saudara kecil yang hidup dengannya dari kecil. Saat mereka dewasa, mereka bertiga dan mereka sibuk mencari kekuatan masing-masing. Terlebih lagi leluhur roh yang jarang menemui dia. Kakak, maafkan aku, ucap leluhur roh yang sadar diri. Tidak apa-apa, selama kamu kembali menjadi adik kecil kami, maka semua saudaramu pasti akan memaafkanmu, ucap naga kecil menyentuh kalung di lehernya. Mata leluhur roh memerah saat menatap kalung di leher naga kecil yang tiba-tiba saja terlihat itu. Di kalung itu ada 4 anak muda yang salah satunya anak kecil yang sedang tersenyum bersama. Kakak, semua ucapan leluhur roh tiba-tiba tanpa sadar melihat 3 sosok yang dia kenal di belakang naga kecil itu. Ayo kita tunjukkan kekuatan ikatan kita kepada dunia. Meskipun saudara lain tidak ada, tapi kita masih memiliki ikatan di sini, ucap naga kecil yang menunjuk hatinya. Ya kakak, aku akan membawa bantuan juga keluar, ucap leluhur roh itu. Banyak roh bermunculan di sekitar naga kecil dan membuat senyum naga kecil menjadi lebar. Hahaha, ayo saudara kecilku, ucap naga kecil bahagia. Ya, aku akan menyatu dengan kakak. Leluhur roh memberi sedikit perintah dan seluruh roh langsung pergi membantu pasukan dari alam langit. Dan leluhur roh menyatu dengan naga kecil yang dalam wujud manusia itu. Armor biru dan salah satu mata biru naga kecil tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Dan sepasang sayap naga muncul di punggungnya. Wujud telajar roh, naga roh, ucap naga kecil dengan penampilan armor biru serta 2 warna bola mata berbeda. Hahaha, menarik. Ayo lawan aku, sang mata tombak, ucap sosok yang menggunakan tombak. Sesuai keinginanmu, Bung, balas naga kecil. Boom. Hahaha, akhirnya aku bangkit, ucap mata emas setelah berhasil menguasai tubuh Lintian. Sekarang mata emas sudah berada di mata kiri Lintian, karena itu dia dapat melihat kembali dengan mudah. Apalagi dia juga mengembalikan mata kanan Lintian. Kenapa tempat ini begitu aneh? Pikir mata emas saat merasakan tidak ada yang menahannya lagi di dalam ruangan itu. Mata biru di mana kamu? Teriak mata emas mencari mata biru. Tapi untuk beberapa saat dia tidak dapat menemukan keberadaan mata biru. Hal itu membuat dia lebih bingung lagi. Saat dia sedang mencoba mencari petunjuk keberadaan mata biru, mata kanannya tiba-tiba bergerak keluar kendali. Tiba-tiba perubahan terjadi membuat tubuh Lintian kembali tidak dapat bergerak. Apa yang terjadi? Ucap mata emas dengan cemas. Maaf, aku mengambil tubuhku kembali. Suara Lintian tiba-tiba muncul di kepala tubuh Lintian yang dikuasai oleh mata emas. Swish! Tiba-tiba mata emas kembali ke dalam lautan jiwa milik Lintian. Di depannya Lintian berdiri tersenyum ke arah mata emas.
Dan di kanan matanya ada mata biru langit yang telah dicari oleh mata emas di luar sebelumnya. Kamu, kamu telah menguasai mata biru. Bagaimana bisa? Sejak kapan kamu itu? Tanya mata emas tidak percaya dengan apa yang dilihat. Sejak kamu mencoba mengambil alih tubuhku, jawab Lintian dengan santainya. Sial, apa yang ini semua telah direncanakan oleh mata biru. Dia benar-benar tidak pernah menyerah. Teriak mata emas dengan marah kepada Lintian. Sayang sekali, Bung. Ini juga rencana dari tuan lamamu. Ucap Lintian mengeluarkan sebuah panah biru langit. Melihat panah itu mata emas menjadi gelisah. Karena panah itu adalah milik tuannya. Panah itu milik tuannya dulu sewaktu tubuhnya masih berkuasa. Kamu ternyata begitu. Mata biru, kamu telah menyembunyikan semuanya dengan baik. Teriak mata emas dengan marah dalam wujud Lintian. Ya, sayang sekali. Kamu tidak mengetahui semua ini. Jika kamu sadar, mungkin sangatlah mudah untukmu membentuk tubuh sendiri. Ucap Lintian dengan membuat amarah mata emas semakin membara. Sial, aku tidak peduli lagi. Meskipun kami memiliki mata biru langit, jadi apa? Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Teriak mata emas dalam wujud Lintian langsung menyerang tanpa ragu. Boom, pedang langit. Ucap Lintian tidak langsung mengubah panahnya menjadi pedang biru. Kapak emas. Teriak mata emas sambil mengayunkan kapak emas ke arah Lintian. Boom, sial. Sial, kenapa jadi begini? Teriak mata emas. Dia bahkan membabi buta menyerang Lintian karena tidak dapat mengendalikan emosinya. Rantai langit. Ucap Lintian membuat simbol dengan salah satu tangannya. Trak. Mata emas diikat oleh rantai biru yang membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Kamu, tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melangkah sampai ke ambang Dewa Kaisar? Tidak. Apakah ini karena warisan pria kecil itu? Benci aku, teriak mata emas dengan marah sambil berusaha keras membebaskan diri dari pengekangan Lintian. Maaf. Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Itu untuk aku dan seluruh makhluk hidup yang mempercayaiku sebagai kaisar mereka. Ucap Lintian dengan aura kaisarnya itu. Sial, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, ucap mata emas. Dia mengarahkan seluruh kekuatannya ke salah satu pusat, yaitu matanya sendiri. Perlahan energi berkumpul di mata dan bersinar emas langsung menyerang Lintian. Boom. Lintian menghindari serangan itu dengan masuk ke dalam ruang khusus yang dia ciptakan sendiri. Setelah itu Lintian keluar sambil kembali dari ruang itu dengan tatapan menghina ke arah mata emas itu. Menyerahlah dan dengan patuh menjadi mata kiriku, ucap Lintian dengan suara tenangnya. Dalam hidupmu, mata emas terus bersikeras untuk lepas dari genggaman Lintian. Teknik segel rantai abadi, ucap Lintian menarik mata emas ke arahnya lagi. Sial, kau memaksaku, ucap mata emas dengan penuh kemarahan. Berkumpullah, bersatulah. Energi dari mata emas tiba-tiba menjadi semakin besar dan besar lagi. Bahkan tubuh mirip seperti Lintian pun mulai mengembang, menjadi balon yang siap untuk meledak kapan saja. Lintian melihat rencana dari mata emas segera mengubah kembali segel tangannya. Meledak, teriak mata emas. Boom. Ledakan yang keras itu meledakkan seluruh tubuh roh mata emas seketika itu. Lintian terlihat tidak terluka karena perlindungan biru yang melindungi dirinya itu. Orang ini benar-benar gila, ucap Lintian menggelengkan kepala memandang mata emas yang masih dirantai olehnya. Tapi tubuh dari mata emas sudahlah hancur akibat ledakan tadi. Aku tidak tahu seberapa parah kerusakan di tubuhku yang asli, desah Lintian saat melihat mata emas yang dirantai itu. Mata emas itu tidak melawan, bahkan tidak berbicara lagi seperti sebelumnya. Mata emas itu telah menjadi cangkang kosong yang tidak dapat mempunyai kepemilikan. Jadi sekarang Lintian tidak bisa menyatu dengan aman. Kembali, ucap Lintian. Rantai biru menarik mata emas itu ke mata kiri Lintian yang kosong. Saat mata kiri itu menyatu dengan Lintian, dia langsung duduk dan mulai menyesuaikan kedua matanya kembali. Tidak berselang lama, Lintian membuka matanya dan menghela nafas. Setelah berhasil menyatukan mata emas dengan tubuhnya, dia menggunakan kedua matanya menembus ruang dimensi di tata surya yang kosong itu. Pertarungan terjadi antara meteor perak dan juga pasukan gabungan dua alam. Lintian juga melihat kalau keluarga ikut dalam pertempuran itu. Lintian juga melihat ayahnya sedang melawan Huangsheng, yang tidak lain adalah Kaisar Langit terdahulu, Kaisar Langit kuno. Pria ini benar-benar kejam. Bukan hanya membunuh keluarganya, bahkan saudara sendiri tidak lepas dari genggamannya. Ucap Lintian sangatlah marah melihat Huangsheng.
Sebentar lagi dia akan memiliki kekuatan absolut yang dapat membuat dia menjadi penguasa sepenuhnya dari seluruh sistem dunia manapun dua alam. Tapi dia butuh waktu untuk menerobos alam itu, karena dia meskipun sudah mendapatkan kembali mata penguasa, tapi energi yang dia butuhkan untuk naik ke tingkat Dewa Kaisar belumlah cukup. Bersabarlah, aku harus naik secepatnya. Dengan begitu perang besar bisa berakhir. Ucap Lintian membuat segel dengan tangan, lalu jiwanya langsung menyatu dengan tubuh asli dari Lintian. Akhirnya kembali. Lintian sangatlah senang mendapatkan kembali tubuhnya sendiri. Sekarang dia bisa dengan bebas bergerak dan melihat seperti semula, bahkan dia juga bisa membuat orang mati dan hidup sesuai keinginannya. Baiklah, saatnya mulai. Tapi kenapa aku merasa ada yang aneh dengan ledakan tadi? Pikir Lintian tiba-tiba mengingat kalau ledakan sebelumnya tidak terlalu melukainya. Seharusnya meskipun mata emas masih belum pulih, tapi ledakan yang dihasilkan tidak mungkin terlalu lemah sehingga tidak dapat membuat hancur perlindungannya itu. Jangan-jangan sial. Lintian sadar kalau roh mata emas tidak ada di dalam mata emasnya itu. Dia yakin kalau mata emas telah kabur saat ledakan yang dilakukan oleh mata emas sebelumnya. Lintian dengan marah mencengkram tangannya dan bersiap untuk langsung menuju ke medan perang itu. Tapi sesaat dia bergerak, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemah dan rantai emas mengikat seluruh tubuhnya sehingga dia tidak dapat bergerak lagi. Ini ulah mata emas, ucap Lintian dalam keadaan diikat oleh rantai emas. Dia mencoba untuk melepaskan diri dari rantai emas itu, tapi semua itu sia-sia. Meskipun dia yakin bisa melepaskan rantai emas, tapi waktu yang dibutuhkan pasti akan lebih lama. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini, aku pasti harus menghancurkan mata sialan itu. Ucap Lintian kesal terus menyerap seluruh energi di sekitarnya. Dia juga memutuskan mencoba menyerap energi di sekitar dan maju ke Dewa Kaisar jika bisa. Boom! Pertarungan antara Lindong dan Huang Sheng terlihatlah seimbang. Tapi ada beberapa kali Huang Sheng tidak dapat menahan serangan Lindong, yang membuat dia dipukuli oleh Lindong. Sayangnya Huang Sheng tidak terlihat marah ataupun kesal dengan pukulan Lindong. Dia malah terlihat menjadi lebih bergairah dan ingin terus-menerus bertarung dengan Lindong. Di dalam hatinya pun semakin kuat niat untuk bisa membunuh dan melampaui kekuatan Lindong. Boom, hahaha. Kenapa? Apakah kamu telah melemah? Tanya Huang Sheng menatap Lindong dengan senyuman mengejek. Lindong tidak terlalu peduli apa yang langsung menyerang Huang Sheng dengan tombaknya. Lindong terlihat terburu-buru untuk mengakhiri pertarungan itu, dikarenakan perasaannya dari sejak tadi akan terjadi sesuatu yang berbahaya jika terus membuat orang bodoh ini bertarung dengan dia. Huang Sheng terpental akibat pukulan dari Lindong. Tulang dadanya patah hanya karena pukulan tepat di Lindong ke dadanya. Sudah saatnya mengakhiri ini semua, ucap Lindong memandang Huang Sheng dingin. Hei, kamu kuat. Tapi jika ayahku datang, kamu tidak akan bisa lagi sombong seperti ini sekarang. Ayahmu? Dia hanyalah roh sesat yang tidak tahu terima kasih atas pemberian tuannya, jawab Lindong dengan dingin. Kamu? Tiba-tiba perasaan aneh menyelimuti Huang Sheng. Dalam alam bawah sadarnya ada mata emas muncul memandangi dengan marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mata emas langsung masuk ke roh Huang Sheng yang masih dalam keadaan shock melihat mata emas itu. Huang Sheng tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, membuat dia berteriak kesakitan di depan Lindong yang tidak mengerti apa yang terjadi dengannya. Kenapa ayah? Ayah melakukan ini? Tanya Huang Sheng sambil menahan sakit tersebut. Hanya klan berhak memarahiku. Saatnya mengambil apa yang menjadi milikku. Suara mata emas dapat didengar oleh Huang Sheng yang masih tidak percaya dengan semua yang dia dengar. Jadi aku hanya alat untukmu, ucap Huang Sheng dengan sedih sebelum rohnya menghilang. Gawat! Lindong menyadari sesuatu, segera bertindak dan menyerang Huang Sheng yang dalam keadaan tidak sadar itu. Tapi saat tombaknya baru mendekati Huang Sheng, mata Huang Sheng terbuka dan ada senyuman jahat di wajahnya. Tinjuan emas, ucap Huang Sheng. Apa? Boom! Lindong kaget dengan serangan yang dia lancarkan oleh Huang Sheng, sehingga membuat dia terlambat menahan pukulan Huang Sheng itu. Dia telah terpukul mundur beberapa langkah akibat serangan itu. Memandang Huang Sheng, mata Lindong menjadi sangatlah jelek karena dia sadar kalau Huang Sheng bukanlah Huang Sheng yang sekarang. Apakah kamu mata emas? Tanya Lindong. Ya, anakmu berhasil membuatku marah. Sayangnya dia sekarang mungkin terjebak di dalam dimensi yang aku buat, jawab Huang Sheng sambil
melemaskan otot-ototnya, dan luka yang diterima Huang Zheng sebelumnya juga telah sembuh sangatlah cepat. Jadi pria ini klon yang sengaja kamu ciptakan, bukan? Ya, tapi aku tidak menyangka kalau aku harus menggunakan tubuh ini. Padahal tubuh ini sedikit kurang, tapi tidak masalah. Tetap saja aku masih bisa mengingatkan dengan menelan beberapa dari mereka. Jawab Huang Zheng sangatlah dingin dan tersenyum ke arah Lindong. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lindong. Hahaha, menurutmu apa yang aku lakukan? Segel. Tiba-tiba segel aneh menyelimuti daerah sekitar Lindong yang membuat dia tertukar dalam dimensi aneh. Di sana berbagai meteor aneh menatapnya dengan tatapan penuh nafsu. Sial, boom. Di dalam dimensi itu, Lindong akhirnya bertarung dengan monster-monster ciptaan mata emas itu. Di luar mata emas memandang dimensi kekurangan yang dibuat dengan senyuman. Nikmatilah waktu itu di mana kamu keluar semuanya akan berakhir, ucap Huang Zheng. Setelah mengucapkan itu, dia menghilang dari sana. Boom. Kuat, ucap pria penuh dengan otot memandangi Lin Xiao. Dia merasa sangatlah bergairah dapat melawan Lin Xiao yang memiliki fisik sekuat dirinya. Bahkan setelah dia menggunakan kekuatan terkuatnya, dia tidak dapat melukai Lin Xiao dengan parah. Hanya beberapa pukulan yang kecil membuat Lin Xiao sedikit terluka, tapi tidak dapat membuat dia tergantung karena terluka kecil. Saatnya mengakhiri semuanya, ucap Lin Xiao dengan dinginnya. Cakar harimau putih, ucap Lin Xiao. Perlahan dua tangannya berubah menjadi dua cakar yang tajam. Melihat perubahan di dua tangan Lin Xiao, wajah pria berotot itu tiba-tiba menjadi jelek. Dia tidak menyangka kalau Lin Xiao belum mengeluarkan kekuatan penuh saat melawan dirinya. Kamu masih belum mengeluarkan sepenuhnya kekuatanmu, tanya pria berotot itu. Begitulah, sudah lama sejak aku bertarung dengan lawan yang memiliki fisik yang sama denganku. Jadi aku sedikit menahan tadi, tapi sekarang tidak lagi, jawab Lin Xiao dengan santainya. Swish, tiba-tiba Lin Xiao menghilang di bawah penglihatan pria berotot tersebut. Wajah pria itu langsung berubah jelek saat melihat hilangnya Lin Xiao. Dia mencoba mencari di mana Lin Xiao, tapi gagal. Dan saat dia berbalik, Lin Xiao sudah berada di belakangnya dengan tangan harimau itu. Lin Xiao menusuk punggung pria itu tembus ke depan. Ah, sial, ucap pria penuh berotot itu dengan kesal. Apa? Wajahnya tiba-tiba berubah saat merasakan energi yang dia miliki perlahan tersedot oleh Lin Xiao. Teknik melahap dunia, ucap Lin Xiao dengan dinginnya. Sial, boom. Tiba-tiba saat pria berotot dan keadaan putus asa, sosok Huang Zheng muncul dan memukul mundur Lin Xiao. Akibatnya pria berotot terbebas dari cakaran Lin Xiao. Terima kasih Tuan, terima kasih, ucap pria berotot itu kepada Huang Zheng. Hahaha, tidak masalah, jawab Huang Zheng dengan santainya. Sial, lukanya tidak pulih, ucap pria berotot saat melihat luka dari cakaran Lin Xiao tidak pulih. Benarkah? Kalau begitu aku akan sembuhkan, ucap Huang Zheng. Terima kasih, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba pria berotot itu merasakan kalau seluruh energi yang disedot oleh Huang Zheng, seluruh tubuhnya juga tiba-tiba tidak dapat bergerak sedikit pun. Akibat ditusuk oleh Huang Zheng tersenyum melihat pria berotot itu sekarang semakin mengering. Kami akan jadi energiku. Berterima kasihlah karena bisa menyatu lagi dengan ayahmu, ucap Huang Zheng dengan tenang memandang pria berotot itu. Kamu bukan Huang Zheng, kamu ayah. Suara pria berotot itu akhirnya menguap ke udara. Jelas kalau seluruh energi dan rohnya telah dihisap oleh Huang Zheng. Wajah Lin Xiao menjadi lebih serius menatap Huang Zheng yang tiba-tiba muncul. Dia ingat kalau Lindong pergi menahan Huang Zheng, tapi kenapa dia tidak ada di sini? Perasaan tidak enak telah muncul menyelimuti pikiran Lin Xiao. Siapa kamu? Tanya Lin Xiao. Kamu tidak kenal aku, Dewa Agung Harimau Putih, ucap Huang Zheng dengan suara dingin. Kau bagaimana bisa? Di mana kakakku? Tanya Lin Xiao kaget menatap Huang Zheng. Hahaha, dia sedang sibuk mengurus beberapa hal yang penting, mungkin tidak akan datang. Begitu juga dengan keponakanmu. Itu jawab Huang Zheng dengan suara dingin. Mendengar itu wajah Lin Xiao menjadi jelek. Dia tentu mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Huang Zheng. Pria ini dingin menelan meteor berat yang diciptakan untuk menjadi energinya menjadi ranah Dewa Kaisar. Aku tidak akan membiarkan kakak kedua bantu aku. Semua pasukan dengarkan. Jangan biarkan Huang Zheng menelan suku meteor perak apapun yang terjadi.
Jika dia sampai menelan mereka, semuanya akan berakhir, teriak Lin Xiao dengan dinginnya. Mendengar perintah Lin Xiao membuat beberapa dewa menjadi sedikit bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka berada di sisi berbeda dengan suku meteor perak. Tentu saja adalah hal bagus mereka semua musnah. Tapi jika mereka biarkan dihisap oleh Wang Sheng, maka bukan hanya suku meteor yang akan hancur, tapi semua kehidupan akan berakhir. Sial, apa yang harus kita lakukan? Ucap Bing Zhao yang tengah bertarung dengan salah satu meteor perak. Kakak Zhao, Bing Zhao, dua wanita cantik salah satu muncul di samping Bing Zhao. Kalian berdiri di belakangku. Jangan biarkan kemanapun tanpa perintahku. Ucap Bing Zhao kepada dua wanita yang tidak lain adalah Qin Zinger dan Jing Yi. Apakah kamu meremehkan kami? Tanya Jiang Yi menatap dingin Bing Zhao. Tidak ada yang meremehkan kalian, tapi aku hanya tidak ingin sesuatu terjadi dengan kalian. Ucap cukup patuhi perintahku sekali ini saja. Bing Zhao dengan serius menatap Jing Yi. Untuk pertama kali, mereka kedua melihat Bing Zhao memasang wajah serius itu, karena biasanya dia selalu bersikap nakal dan santai bila melawan musuhnya. Karena itulah kedua wanita itu menjadi lebih patuh terhadap perintah Bing Zhao, tidaklah bercanda. Sedangkan Sukan juga menarik Lulu dan Dewi Elif ke sampingnya. Dia juga meminta keduanya untuk saling menjaga satu sama lain. Lihatlah pria kita. Dia terlihat lebih keren jika bersikap seperti itu, ucap Dewi Elif kepada Lulu. Jangan harapkan itu. Jika dia akan jadi berandalan bila kejadian seperti ini tidak ada. Tapi bukankah itu yang menarik dari pria kita? Ucap Lulu dengan senyuman lembut menatap Sukun yang terus memanah musuhnya tanpa ampun. Boom. Sial, kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya naga kecil kepada bayi kecil. Jangan tanya aku. Sekarang aku pun juga sangatlah bingung. Sial, jika kita bisa pergi ke tempat kakak, mungkin saja aku bisa bergabung dengan kakak dan melawan orang ini. Ucap bayi kecil menatap Wang Sheng dengan marah. Boom. Naga kecil memukul lawannya yang langsung berpindah ke tempat bayi kecil. Kakak, apakah kakak yakin akan membantu kakak besar jika sampai ke tempatnya? Tanya naga kecil dengan serius. Ya, apakah kamu membawaku ke tempat kakak? Tanya bayi kecil dengan serius. Tidak, aku bisa menembus dimensi untuk membuat kakak sampai di sana dengan cepat. Tapi di dalam dimensi sangatlah berbahaya dan ada berbagai cabang di dalamnya. Jika kakak tidak dapat menemukannya, kakak besar dan yang terjebak di sana, maka kakak hanya akan mati. Apakah kakak serius ingin tetap pergi? Jelas naga kecil dengan tatapan serius kepada bayi kecil. Lanjutkan. Baik, adik kelima, kamu siap? Siap. Kalau begitu ayo robek untukku, teriak naga kecil ke langit. Boom, tepat di depan bayi kecil, ruang dimensi tiba-tiba terbuka. Bayi kecil bersiap untuk masuk ke dalam dimensi itu. Tapi saat Wang Sheng melihat apa yang ingin dilakukan oleh bayi kecil, wajahnya sangatlah berubah. Dia segera berpindah dan bersiap menyerang bayi kecil, tapi dihentikan oleh Lin Xiao dan Lin Diao yang berdiri di depannya. Wajah Wang Sheng agak marah, tapi dia dengan cepat menggunakan pedang emas untuk melemparkannya ke arah Lin Xiao dan Lin Diao. Menghindari, teriak Lin Xiao dan langsung menghindari bersama-sama. Hei, tiba-tiba Wang Sheng tersenyum. Wajah Lin Xiao segera berubah saat mengetahui apa yang dilakukan oleh Wang Sheng. Bayi kecil lari, teriak Lin Xiao keras ke arah bayi kecil. Bayi kecil, lari. Terlambat. Bayi kecil yang melihat pedang terbang ke arahnya langsung masuk ke dalam dimensi itu. Dan di saat itulah pedang akan masuk, tapi dia dicegah oleh naga kecil. Boom. Sial, ucap Wang Sheng melihat rencananya gagal total. Serang, ucap Lin Diao kepada Lin Xiao. Wang Sheng tiba-tiba menghilang lagi dan muncul di tempat musuh dari naga kecil. Sama halnya dengan pria berotot tadi, dia menghisap seluruh energi pria tersebut. Setelah itu dia menghilang lagi di bawah tatapan naga kecil dan Lin Diao serta Lin Xiao. Suayin, jangan biarkan mereka mendekati musuhmu, teriak Lin Diao keras ke arah Suayin. Apa? Suayin yang sibuk bertarung dengan wanita di depannya kaget saat mendengar teriakan dari Lin Diao. Terlambat. Wanita itu juga disedot habis oleh Wang Sheng dan pria yang jadi lawan dari Lin Diao juga tersedot setelah mencoba bersembunyi darinya. Kalian suku meteor perak, saatnya untuk membalas budi, ucap Wang Sheng dengan suara dingin. Perlahan setengah dari suku meteor suci menjadi energi putih yang terbang ke arah Wang Sheng.
Teriakan dari meteor perak itu pun terdengar di seluruh area perang itu. Bahkan Wang Di yang datang terlihat semua itu sudah terlambat karena dia harus berusaha payah untuk terbang menuju medan perang dengan kekuatannya yang tersisa. Suaranya menyedihkan, membuat baik suku meteor perak dan para dewa menjadi benci menatap Huang Sheng. Tetapi tatapan seluruh orang di medan perang tidak mempengaruhi Huang Sheng yang terus menghisap seluruh energi dari setengah suku meteor perak itu. Apakah sukuku akan berakhir? Ucap Huang Di dengan suara lemah. Boom. Akhirnya mencapai tingkat Dewa Kaisar. Meskipun sayang sekali tidak menggunakan tubuh sempurna. Tapi ini sudah cukup, teriak Huang Sheng berbahagia. Perlahan napas dari Huang Sheng semakin tenang. Dan energi yang berada di tubuhnya jugalah semakin padat. Hentikan dia, jangan biarkan dia mencapai ranah Dewa Kaisar. Jika tidak, kita semua akan mati. Suku meteor perak lupakan semua dendam dan bantu para dewa membunuh iblis itu, teriak Huang Di, pemimpin mereka. Dengan keras yang membuat seluruh suku meteor perak terkejut. Tuh, Tuan, kamu, singa perak muncul di samping Huang Di dan yang terlihat lemah. Dia mengerti kenapa Huang Di sampai seperti ini. Tapi dia yakin pasti itu hubungannya dengan Huang Sheng. Singa perak, dengarkan aku, lupakan semua dendam kita dengan seluruh dewa dan mulailah bekerja sama dengan mereka. Jangan biarkan iblis biadab ini mencapai ranah Dewa Kaisar. Kamu harus mencegahnya, ucap Huang Di sambil menyentuh pundak singa perak. Tuan, yakinlah aku akan membunuh iblis itu, ucap singa perak dengan sangatlah marah. Dia tidak menyangka kalau tuannya yang sangat kuat di matanya terlihat menyedihkan sekarang akibat perbuatan Huang Sheng. Berbalik, dia menatap seluruh dewa dan suku meteor perak yang sekarang telah berhenti bertempur itu. Lalu dia menatap Lin Xiao dan Lin Diao dengan serius. Mari bekerja sama untuk kali ini. Musuh kita adalah dia. Kalahkan dia dulu, baru selesaikan masalah kita nanti. Bagaimana? Ucap singa perak memandang Lin Xiao. Itu baik, jawab Lin Diao setuju tanpa ragu. Kalau begitu ayo serang, teriak singa perak. Ayo. Dewa kuno seperti Bai Wutian dan dua lainnya bergabung untuk menyerang Huang Sheng. Singa perak dengan 3 jenderal yang memiliki kekuatan yang sama dengannya juga ikut menyerang ke arah Huang Sheng. Semut, masih berani melawan dewa ini, ucap Huang Sheng dengan dingin memandang kelompok Lin Diao itu. Cakar harimau, cakar bulan, semua serangan gabungan dari kelompok Lin Diao menuju ke arah Huang Sheng. Sekarang mereka itu jelas menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Huang Sheng. Dengan sekali serang, tapi ada senyuman di wajah Huang Sheng yang melihat serangan itu datang ke arahnya. Dia mengarahkan satu tangannya ke depan lalu kepala tengkoraknya muncul yang menyerap semua serangan gabungan itu. Apa? Hahaha. Semut, apakah kamu pikir yang akan berhasil membunuhku dengan serangan seperti itu? Sayangnya sekarang kalian telah gagal dan aku sudah mulai mencapai Dewa Kaisar puncak dari kekuatan, ucap Huang Sheng yang tubuhnya telah bercahaya emas. Inikah kekuatan Dewa Kaisar? Pikir semua dewa yang melihat kekuatan yang merasakan tekanan dari Huang Sheng itu. Sial, Huang Di melihat wujud emas Huang Sheng sangatlah marah. Dia juga sadar sekarang Huang Sheng telah mencapai ranah Dewa Kaisar. Hanya Lin Diao yang menatap Huang Sheng dengan aneh. Ini dia belum mencapai ranah Dewa Kaisar. Itu hanyalah Dewa Kaisar palsu, ucap Lin Diao setelah memeriksa beberapa kejanggalan di Huang Sheng. Apa maksudmu? Tanya singa perak dengan serius. Jika dia mencapai ranah Dewa Kaisar, maka harusnya kita akan lebih tertekan dari sekarang. Bahkan kita mungkin tidak dapat bergerak sedikit pun. Karena itu aku menyimpulkan kalau dia belum mencapai ranah Dewa Kaisar sepenuhnya. Sekarang bersama lagi dan coba cari titik lemahnya, ucap Lin Diao dengan serius. Kalau begitu, ayo. Semua dewa penguasa mulai menyerang lagi ke arah Huang Sheng, yang tampak menjadi sangat marah dengan ucapan dari Lin Diao. Memang benar, dia belum mencapai ranah Dewa Kaisar asli, tapi dia juga sudah bisa dibilang Dewa Kaisar dengan kekuatannya sekarang. Semut, bertingkah sok kuat lo, teriak Huang Sheng dengan marahnya. Kepala tengkorak raksasa muncul di atas kepalanya, yang menangkis seluruh serangan dari para penguasa dan suku meteor perak itu. Huang Sheng juga mulai menyerang mereka dengan tulang-tulang emas yang memiliki ujung runcing. Tulang-tulang itu langsung menuju ke arah semua penguasa dari meteor perak dengan sangatlah cepat. Boom! Apa ini? Ucap beberapa dewa penguasa yang tertembus oleh tulang itu. Perlahan tubuh mereka tiba-tiba menjadi kering dan perlahan mulai berubah menjadi tulang sebelum seluruh tulangnya ikut lenyap ke udara di tata surya. Setiap yang terkena tulang tersebut, energinya akan terus datang kepada Huang Sheng,
menambahkan terus-menerus energinya dan membuat dia semakin dekat dengan ranah Dewa Kaisar asli. Sial, apa yang harus kita lakukan? Tanya singa perak yang terlihat terus menahan setiap tulang-tulang yang datang. Sekarang jelas, mereka semua harus saling melindungi agar tidak membuat Huang Sheng sembuh semakin kuat. Karena itu tanpa memperdulikan musuh atau teman, mereka saling bekerja sama sekarang. Lin Diao terlihat di depan bersama Lin Xiao memasang perisai energi yang membuat tulang-tulang menyerang mereka menjadi hancur akibat terkena perisai mereka berdua. Sial, dua orang ini benar-benar merepotkan aku, ucap Huang Sheng menatap Lin Diao dan Lin Xiao. Dia sekarang tidak bisa bergerak terlalu banyak agar dapat menyelesaikan wujud sempurnanya menjadi Dewa Kaisar. Dengan energi yang sekarang tentu itu masih kurang. Karena itulah dia menyerang menggunakan tulang-tulang itu agar dapat menyerap seluruh energi para dewa dan suku meteor itu. Kau begitu kesal bukan? Bagaimana jika menambahkan dengan aku? Ucap Lin Tian dengan tiba-tiba muncul di depan Huang Sheng. Sial! Boom! Huang Sheng diterbangkan oleh pukulan Lin Tian membuat dia baru-baru berhenti ratusan meter jauhnya dari Lin Tian. Bagaimana bisa? Berkat saudaraku, aku dapat berhasil bebas dari dimensi itu. Ucap Lin Tian yang dalam wujud Dewa Kaisar harimaunya. Sial, Huang Sheng tidak tahan dan akhirnya membuat dia tidak punya pilihan bertarung dengan Lin Tian dalam keadaan belum disucikan itu. Boom! Jangan ada yang keluar, ucap Lin Diao serius melihat pertempuran Lin Tian dan Lin Diao yang seimbang. Di mana Lin Dong? Tanya Lin Chang kepada Lin Diao. Aku tidak tahu. Jika kakak dapat menyerang orang ini bersama, mungkin kita bisa menang. Ucap Lin Diao melihat Lin Tian dan Huang Sheng. Tidak, aku harus membantu suami. Ucap Mu Shuayin menatap Lin Tian. Aku katakan jangan keluar. Jika kalian keluar, kalian hanya akan mati dan menjadi energi dari Huang Sheng. Ucap Lin Xiao marah menatap Mu Shuayin. Kamu tenang saja, adik kecil. Tidak selama yang kamu lihat. Ucap Bing Zhao menenangkan Mu Shuayin. Iya, tapi kekuatan mereka seimbang. Dan kemungkinan tidak ada yang akan menang di antara mereka. Ucap Dewa Takdir melihat pertarungan di luar perisai. Ada satu cara, ucap Huang Di dengan tatapan serius. Apa itu? Tanya Lin Diao dengan yang lainnya serentak. Bagaimana caranya? Wajah semua orang memandang Huang Di yang terlihat lemah itu. Termasuk suku mereka juga memandangnya dengan penuh harapan. Tapi itu sementara waktu Huang Di tetap diam tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Tuan, jangan maksud Tuan tidak. Suku kita telah berkurang banyak dan tidak mungkin lagi untuk mengorbankan mereka. Ucap singa perak sadar apa yang ingin dilakukan oleh Huang Di. Aku tidak mengatakan itu harus kamu atau yang lainnya, karena meskipun mengorbankan kalian, tidak cukup membuat bocah itu mencapai ranah Dewa Kaisar dengan begitu saja. Jadi hanya aku yang dapat membuat dia mencapai ranah Dewa Kaisar, karena energi dan juga darahku sangatlah murni daripada kalian, jelas Huang Di dengan suara yang dalam. Tidak, semua meteor perak langsung menolak dengan tegas rencana dari Huang Di. Lalu apakah kalian punya solusi yang baik? Tanya Huang Di. Seketika itu sukunya langsung diam. Bahkan singa perak terlihat gemetar menahan amarahnya. Bagi dia Huang Di sudah seperti ayah dan keluarga, karena selama dia meskipun Huang Di terlihat kejam kepada dia maupun meteor perak lain, tapi hatinya lebih baik dari mereka. Dan dia murni memiliki tujuan untuk mempertahankan suku meteor perak itu. Dan cara dia memimpin juga kebanyakan efektif, membuat suku mereka mempertahankan kehidupan dan juga kekuatan mereka sampai sekarang. Hanya saja mereka tidak bisa lepas dari kendali dan hawa nafsu untuk menelan seluruh makhluk hidup dikarenakan mata emas. Kamu serius? Itu terlalu berisiko bukan? Dan jika kamu hilang, siapa yang akan memimpin sukumu? Tanya Bai Wutian menatap Huang Di dengan serius. Hahaha, aku sudah lama memiliki penerus singa perak. Sekarang aku akan memutuskan kamu menjadi pemimpin suku. Jadi harapanku untukmu adalah mempertahankan kehidupan keluarga kita. Ucap Huang Di dengan bahagia memandang singa perak itu. Kenapa? Kenapa aku? Aku telah sering gagal, Tuan. Kenapa kamu memilih aku, bukan yang lain? Tanya singa perak dengan bingung. Jika karena seseorang yang sering gagal dan pejuang keras sepertimu, ajal yang paling cocok, karena hanya orang-orang yang pernah merasakan penderitaan yang tidak akan pernah melupakan orang di bawahnya saat dia berada di atas, jelas Huang Di dengan tenang. Aku tidak mau. Aku ingin Tuan tetap hidup dan menjadi pemimpin keluarga kita, ucap singa perak dengan kesal. Sudah diputuskan, sekarang mari susun rencana untuk membiarkan bocah itu menyerapku. Ucap Huang Di menatap ke arah Lin Diao dengan serius. Apa kamu serius dengan ini? Tanya Lin Xiao menatap Huang Di.
Ya, aku serius, tapi aku punya syarat kepada kalian semua, jawab Wang Di, menatap semua orang itu wajah tenang. Apa itu syaratnya? Jika itu bisa dilakukan, pasti akan aku lakukan, ucap Lin Diao menatap Wang Di dengan serius. Aku ingin kalian mengampuni semua yang telah dilakukan sukuku, dan aku berharap kalian membantu mereka memiliki tempat tinggal di dunia kalian. Hanya itu keinginan dan perintahku. Wang Di yang terlihat tersenyum sambil menutup matanya. Tuan, Tuan, semua suku Meteor Perak mendengar permintaan dari Wang Di, tuannya, menjadi lemah. Mereka tidak menyangka kalau tuan mereka akan meminta hal yang seperti itu kepada para dewa. Sampai akhir hayatnya pun dia masih memikirkan nasib sukunya sendiri. Hati semua suku Meteor itu terasa sakit memikirkan tuan mereka. Kalian ingat, seberapapun kuat kalian di dunia, pasti akan ada seseorang yang lebih kuat dari kalian. Dan jika kalian memperlakukan seseorang dengan tulus, maka yakinlah kalian akan dibalas lebih baik daripada apa yang kalian lakukan. Jika aku harap kalian mematuhi pengaturan Dewa Kaisar setelah aku pergi nanti, kesetiaan kalian hanya untuk dia, dan hidup mati kalian juga hanya untuk dia. Kalian paham? Ucap Wang Di dengan nada keras. Kami paham, ayah. Ucap semua suku Meteor Perak berlutut ke arah Wang Di. Hei, sudah lama sekali aku tidak dipanggil begitu. Singa Perak tidak. Sekarang nama keluarga kita adalah Huang. Dan kamu Wang Zis. Ingat, jangan pernah membuat malu nama keluarga yang aku berikan ini, ucap Wang Di, menatap Singa Perak dan semua sukunya yang tersisa. Ayah, aku pasti akan membuat ayah bangga dan keluarga kita, ucap Wang Zis, berlutut dengan hormat sambil menangis di depan Wang Di. Bagus, kalian bisa mulai, ucap Wang Di. Tunggu sebentar, ucap Lin Diao yang tiba-tiba tersenyum. Menunggu apa? Tanya Wang Di yang sudah siap diserap oleh Lin Tian. Dia datang, Wang Sheng. Tiba-tiba suara teriakan penuh amarah terdengar di seluruh tempat itu yang membuat bahkan Lin Tian kaget. Tapi mendengar suara teriakan itu, dengan baik dia tiba-tiba tersenyum sambil terus melawan Wang Sheng. Boom, sial. Kenapa dia bisa bebas begitu cepat? Ucap Wang Sheng dipukuli oleh sesuatu yang sangatlah keras. Roar, terlihat Lindong yang telah berubah menjadi naga emas. Dia menatap Wang Sheng dengan tatapan dingin dan terlihat sangatlah marah. Lin Tian melihat ayahnya datang tiba-tiba tersenyum. Lindong lalu mengelilingi Lin Tian. Anakku, apa kamu berhasil? Tanya Lindong. Tidak, ayah. Aku kekurangan energi. Mungkin butuh 1000 tahun jika aku ingin mencapai tingkat itu. Jawab Lin Tian menghela nafas. Lindong mendengar jawaban Lin Tian agak terdiam. Memang jika dengan kejeniusan anaknya akan butuh waktu 1000 tahun lebih kurang untuk mencapai tingkat Dewa Kaisar dengan kekuatan sendiri. Tidak masalah, selama kita bersama, iblis ini bukanlah lawan kita, ucap Lindong dengan tenang. Ayah, dia adalah mata emas salah satu anggota tubuh dewa kuno sepertimu. Menurutku, jika meskipun kita berhasil membunuhnya sekarang, dia pasti akan kembali dengan tubuh lain lagi. Dan kejadian ini pasti akan terulang lagi. Satu-satunya cara adalah salah satu dari kita maju ke ranah Dewa Kaisar agar kita bisa menjadi penguasa kehidupan. Jelas Lin Tian yang telah mengetahui bagaimana mata emas bisa hidup meskipun wujudnya telah menyatu dengan Lin Tian. Lalu kita harus apa? Tanya Lindong. Kakak, aku mendengar dari naga kecil, Wang Di, pemimpin dari suku Meteor, ingin mengorbankan dirinya untuk membuat kamu maju ke ranah Dewa Kaisar dengan singkat, ucap baik kecil dalam pikiran Lin Tian dan Lindong. Apa kamu yakin? Tanya Lin Tian dengan serius. Iya, naga kecil dan mengatakannya. Dia pasti tidak akan berbohong, tegas baik kecil. Lin Tian dan Lindong saling berpandang. Tiba-tiba Lin Tian ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ayahnya sudah menyerang Huang Sheng. Menyerang Huang Sheng duluan. Jelas kalau Lindong ingin Lin Tian untuk maju ke ranah Dewa Kaisar. Kamu harus maju ke ranah Dewa Kaisar, nak. Kalau ayahmu dan juga dua pamanmu tidak cocok menjadi penguasa era ini, dan ayah juga ingin berlibur dengan ibu-ibumu, jadi biarkan tulang tua ayah ini beristirahat ya. Ucap kata-kata Lindong yang meninggalkan Lin Tian dengan wajah cemberut. Apakah semua keluargaku ini berandalan? Ucap Lin Tian di dalam hatinya. Hahaha, sepertinya paman Lin juga memiliki jiwa muda sepertiku. Kakak, sebaiknya kamu juga harus mengalami jiwa muda sepertiku dan saudara yang lainnya, ucap baik kecil kepada Lin Tian. Jangan ingatkan aku soal kalian para berandalan. Jika aku tidak serius dalam melakukan sesuatu, apakah kalian pikir bisa berlibur dan sesantai ini? Tanya Lin Tian yang membuat baik kecil langsung terdiam.
Memang benar, jika Lentian tidak melakukan tugasnya dengan sangatlah baik, sebagai pemimpin mana mungkin mereka dapat waktu sebebas itu di luar. Jangankan waktu, bahkan mungkin mereka akan disibukkan mengurus banyak hal-hal aneh di dalam pimpinan Lentian. Dan juga kamu lihatlah, Lan Jingji dan juga Muswayin membantuku sejak aku menjadi Kaisar Langit. Bahkan Lan Jingji telah membantuku sejak aku masih seorang penguasa kehancuran. Dan kamu kebanyakan melakukan apa, saudaraku? Saudara keduaku yang baik? Kakak, mari kita bahas itu nanti. Aku pasti akan memberikan liburan yang baik kepadamu setelah selesai masalah ini. Ucap baik kecil dengan suara agak kaku. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu liburan yang kamu katakan itu. Jawab Lintian tenang sambil terbang menuju kelompok Lin Diao. Salam Kaisar, semua pasukan kecuali keluarga Lin memberi hormat kepadanya. Lintian hanya membalas anggukan kepada mereka. Sebelumnya menatap Huang Di dengan serius. Apa kamu serius? Tanya Lintian. Ya, tapi aku mohon Anda dapat memberikan sukuku hidup di dunia Anda. Dan aku bisa bersumpah untuk Anda kalau sukuku hanya akan menerima perintah Anda. Dan aku berani bersumpah bila sukuku melakukan hal kotor yang berlebihan menurut Anda, mereka semua akan musnah disambar petir kesengsaraan, jawab Huang Di. Hah? Jujur, aku tidak ingin sumpahmu. Aku hanya ingin kalian tidak membuat masalah seperti ini lagi. Maka itu saja sudah cukup untukku. Dan aku juga tidak pernah membenci kalian. Alasan aku ingin memusnahkan kalian awalnya memang karena bahayanya diri kalian. Tapi sekarang aku bisa tahu. Kalau bukan kalian yang berbahaya, jelas Lintian menatap Huang Sheng yang tengah bertarung dengan ayahnya. Terima kasih Kaisar, ucap Huang Di penuh terima kasih. Terima kasih Kaisar, semua suku Huang memberi Lintian penghormatan yang tulus. Pria pemuda di depan mereka ternyata bukanlah pria yang berpikiran sempit seperti yang mereka pikirkan selama ini. Tidak perlu, Huang Di, aku hanya butuh energi dan tubuhmu. Apakah kamu serius ingin memberikannya kepadaku? Tanya Lintian menatap Huang Di. Ya Kaisar, hamba siap mati untuk Anda, jawab Huang Di dengan hormat. Bagus, kalau begitu aku terima kesetiaan kalian dan aku pasti ada hadiah yang akan kalian terima setelah semua ini selesai, ucap Lintian dengan tegas sambil tersenyum menatap semua suku Huang. Huang Di tiba-tiba mengumpulkan seluruh kekuatan tepat ke tubuhnya. Perlahan semuanya kekuatan darah dan dagingnya semakin menguat. Saat Lintian melihat itu, dia langsung menggunakan teknik melahamnya dan menelan Huang Di bawah tatapan suku Huang. Kami memberi hormat kepada ayah, ucap semua suku dengan suara menyedihkan menatap kepergian Huang Di. Jaga diri kalian baik-baik dan hidup dengan baik-baik, ucap Huang Di. Tersenyum puas melihat anak-anak yang telah dia rawat selama ini. Mungkin dia selalu bersikap dingin kepada mereka dan kadang dia juga terlihat tidak peduli dengan kematian anak-anaknya. Tapi dia di hati kecil Huang Di masih merasakan sakit yang sangat sakit. Bagaimanapun dia adalah ayah dari semua meteor perak ini. Karena dia adalah seorang pemimpin di sukunya, membuat dia tidak boleh menunjukkan sedikit pun wajah sedih kepada mereka. Tapi untuk kali ini biarkan kalian semua rasa sakit, sedih dan juga kebahagiaan terlihat di wajahnya. Dia sudah pasti akan menghilang dari dunia ini. Ini melihat sesaat terakhir untuk dia melihat anak-anaknya yang dia sayangi itu. Selamat tinggal, ucap Huang Di sambil tersenyum dan menutup matanya tertelan oleh kegelapan milik Lintian. Ayah, wajah sedih Huang Di terlihat jelas. Dia sekarang mengerti kalau ayahnya bukanlah tidak berhati. Tapi itu semua karena dia seorang pemimpin yang membuat ayahnya tidak boleh menunjukkan sikap kasihan kepada mereka. Karena itu bisa membuat mereka terlihat manja dan selalu bergantung kepadanya. Sial, kurang ajar. Kau Huang Di, teriak Huang Sheng, marah saat melihat kalau Huang Di ditelan oleh Lintian. Dia sangatlah jelas kalau Huang Di benar-benar ingin mengorbankan dirinya untuk membuat Lintian maju ke ranah Dewa Kaisar dengan sekali jalan. Jika Huang Sheng tahu semua ini, maka dia pasti akan membunuh Huang Di duluan sebelum memulai rencananya. Tapi dia tidak menyangka kalau Huang Di akan berani mengorbankan dirinya agar Lintian maju ke ranah Dewa Kaisar. Tidak, ini semua tidak boleh terjadi, ucap Huang Sheng yang langsung pergi menuju Lintian. Jangan kemana-mana, tetap bersamaku, ucap Lindong memukul mundur Huang Sheng dengan ekor naganya. Boom! Lindong teriak. Huang Sheng marah. Hahaha, aku akan lihat bagaimana anakku menjadi Dewa Kaisar sesungguhnya. Inilah akibat kamu mengganggu aku dan juga anak-anakku, ucap Lindong dengan senyuman mengejek di wajah naganya. Boom, boom,
Taring iblis, teriak Huang Sheng. Aku juga punya taring naga bumi, ucap Lindong. Boom. Di tempat lain, Lintian terlihat mulai menyerap semua energi yang didapat dari Huang Di. Di dalam tubuh Lintian, Huang Di sudah memulai berubah menjadi energi yang luar biasa menyapu seluruh meridian dan juga tulang-tulang di tubuh Lintian. Ditambah darah dari tubuh Huang Di membuat kekuatan darah Lintian terus semakin meningkat dan juga membuat energi yang dia serap semakin kuat dan semakin murni. Gabungan seluruh energi menjadi satu dan ciptakan energi baru. Dengan begitu pintu yang tertutup ini bisa aku buka, ucap roh Lintian. Di hadapan pintu putih dengan dipenuhi gambar 4 binatang suci dan juga sepasang mata biru dan emas. Gabungan Lintian mulai menyatukan seluruh energi yang ada di dalam tubuhnya. Dengan cepatnya, seluruh energi itu menyatu dan membuat tubuh asli Lintian menjadi bercahaya biru, emas, putih, hitam, dan abu-abu. Setiap cahayanya mewakili seluruh elemen dan juga hidup mati yang membuat Lintian perlahan merasakan seluruh nafas hidup orang-orang di sekitarnya. Boom! Tiba-tiba seluruh energi di tubuh Lintian membuat seluruh orang di sana merasakan ketenangan. Mereka semua merasa seperti sedang melihat penguasa sebenarnya berdiri di depan mereka. Yang lebih menakjubkan lagi, Lintian yang sekarang benar-benar terlihat seperti orang biasa, pakaian putih dan dengan jubah yang berkibar membuat Lintian terlihat sangatlah tampan dan berwibawa. Mata biru dan emas Lintian juga terus bersinar seperti dia dapat melihat menembus ruang dan waktu. Lintian juga mendapatkan indera yang lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dia merasakan kalau dirinya dapat berpindah kemana saja yang dia inginkan. Mata emas dan biru langit membuat dia bisa melihat nasib dan juga mengubah nasib seseorang dengan mudah. Inikah kekuatan Dewa Kaisar sebenarnya? Pikir Lintian serius berada dengan Huang Sheng yang sebelumnya dipenuhi oleh energi kejahatan. Lintian terlihat dipenuhi oleh berbagai roh yang mengelilinginya dengan gembira. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Wajah Huang Sheng sangatlah jelek. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Lintian akan menebus ranah Dewa Kaisar begitu cepat. Sekarang dia hanyalah bisa bertarung mati-matian untuk melawan Lintian. Boom, Lintian, kau adalah orang yang selalu menggangguku. Kau harus mati. Kembalikanlah semua kekuatanku. Teriak Huang Sheng tiba-tiba berubah menjadi raksasa yang hanya memiliki tulang emas. Roar! Kau kalah. Teriak Lindong menyerang Huang Sheng. Masih belum, telan untukku, teriak Huang Sheng menelan seluruh energi yang ada di tata surya itu. Tata surya yang tenang tadi mulai bergetar dan berbagai retakan terjadi yang membuat seluruh pasukan dari sisi Lintian menjadi cemas. Ayah, bawa semua orang pergi dari sini, ucap Lintian dengan muncul di depan Lindong. Apa kamu yakin, nak? Tanya Lindong serius masih dalam wujud naganya. Ya, bawa mereka semua pergi. Tata surya ini akan hancur, jadi kita tidak punya waktu untuk terus berdiri di sini. Jika semua pasukan kita masih di sini, sama saja mengirim mereka ke neraka, jawab Lintian. Baik, ayah menunggumu di dunia dewa, ucap Lindong berbalik dan terbang ke arah pasukan yang telah berkumpul itu. Masuk, ucap Lindong mengeluarkan pagoda miliknya. Tunggu, bagaimana dengan anakku? Suami, belum selesai keluarga Lintian berbicara. Mereka sudah ditarik periksa masuk ke dalam pagoda. Jelas Lindong tidak ingin membiarkan mereka membuat Lintian menjadi khawatir. Segera setelah semuanya masuk, Lindong menatap Lintian lalu langsung merobek ruang dan pergi ke tata surya itu meninggalkan Lintian yang tersenyum memandangi kepergian ayahnya itu. Lintian, sepertinya kamu juga mencapai ranah Dewa Kaisar. Tapi jelas itu adalah jalan yang membuat jelas menjadi iblis, ucap Lintian memandangi Huang Sheng yang hanya berbentuk tulang tengkorak itu. Hahaha, selama aku menelanmu, wujudku akan sempurna. Dan jika bukan karenamu, mana mungkin aku bisa seperti ini, teriak Huang Sheng dengan marahnya. Karena aku, bukankah kamu memang dewa iblis? Merasuki salah satu mata pelindung dan mengendalikan agar dapat membuktikan kembali tubuhmu. Bukankah begitu rencanamu, bukan? Kau mengetahuinya. Tiba-tiba Huang Sheng sangatlah kaget dengan ucapan Lintian. Tentu, baru saja aku tahu. Aku pernah melihat dalam ingatan mata biru dan emas kalau kau dimusnahkan oleh dewa penguasa karena sifatmu dan kejam dan juga kejahatan yang besar kamu lakukan. Lalu apa? Yang kuat selalu menang dan yang lemah hanya akan menjadi budak. Yang kuat itu. Itulah peraturan dunia dewa sejak dulu dan aku tidak dapat kau ubah, Lintian. Tidak dapat aku ubah? Kenapa? Aku adalah Dewa Kaisar, sang penguasa hidup dan mati. Jika peraturan lama membuat rakyatku sedih, aku tidak akan segan-segan mengubahnya. Sombong, bahkan dia tidak berani mengatakan hal seperti itu. Dia
Dan aku adalah aku. Saatnya mengakhiri semua kebencian dan juga kedendam antara iblis dan para dewa. Ucap Lintian mengeluarkan tombak emasnya. Baik kecil, kamu siap? Tanya Lintian. Hahaha, kita bersaudara kakak. Tentu aku siap apapun yang akan kamu lakukan, jawab baik kecil. Kalau begitu, ayo kembali dan bersenang-senang setelah ini. Hanya kita berdua, ucap Lintian sambil tersenyum jahat. Ya, aku akan menyukainya. Sudah lama kita tidak berbuat nakal bersama-sama. Hahaha. Ketawa jahatnya baik kecil. Teknik Dewa Kaisar Harimau Suci, teriak Lintian dan baik kecil serentak secara bersamaan. Roar. Tiba-tiba berubah menjadi harimau, bersayap raksasa dan dengan tubuh harimaunya ditutupi oleh armor emas yang biru membuat harimau bersayap itu luar biasa. Boom, ayo. Boom, Lintian mati untukku. Pertarungan antara Lintian dan Huang Sheng terus membuat tata surya itu retak dan hancur perlahan. Mereka berdua seperti tidak peduli dengan semua yang terjadi dan masih terus saling membunuh. Mata tengkorak raksasa itu penuh kebencian saat menatap Lintian yang telah menggagalkan semua rencananya buatan sendiri selama ini. Ah, dunia ini adalah milikku. Hujan tulang, teriak Huang Sheng. Tombak emas, Lintian dan bayi kecil juga berteriak bersamaan. Tombak raksasa seukuran harimau bersayap muncul di kepalanya. Tombak itu lalu berubah menjadi ribuan tombak kecil dan mematahkan setiap tulang yang menyerang ke arahnya. Boom, boom, ah! Api abadi bakar, api iblis musnahkan. Boom. Hor. Keduanya terhampas jauh ke belakang membuat jarak mereka berjauhan, tetapi karena mereka sangatlah besar, jadi jarak mereka terlihatlah dekat. Mata tengkorak Huang Sheng sudah benar-benar tidak tahan, tapi tiba-tiba matanya kaget dengan sesuatu yang aneh muncul di belakang lehernya. Kamu? Jangan terlalu pusing, aku senang bisa membantumu, ucap Lintian dalam wujud manusianya yang tidak lain adalah salah satu klon yang dengan kekuatan api murninya. Bersihkan semuanya, ucap Lintian menyebarkan berbagai macam gabungan api dengan membakar tengkorak besar itu. Boom! Ah, Lintian yang dalam wujud harimau juga memanggil petir dan berbagai macam badai untuk menyerang tengkorak raksasa tersebut. Huang Sheng merasakan dirinya terbakar dan tidak dapat menghilangkan api di tubuhnya merasa sangatlah sakit. Lintian, bangsat! Teriak Huang Sheng marah. Dia dengan gila mulai menyerang Lintian. Meskipun badannya telah terbakar oleh api abadi milik Lintian, Lintian yang melihat itu tiba-tiba tersenyum dan bukannya takut, dia malah maju menyerang Huang Sheng juga. Boom! Tiba-tiba Lintian dilihat oleh tengkorak itu dan membuat dia tidak dapat bergerak. Hahaha. Jika aku mati, kamu harus mati juga. Dengan begitu aku bisa mati dengan tenang, ucap Huang Sheng menatap Lintian dalam wujud harimau bersayap. Meledak untukku, teriak Huang Sheng. Hahaha. Kau tidak bisa lari lagi. Meskipun aku akan mati, tapi aku akan membawamu bersamaku, Lintian. Kau tidak layak membuatku harus mati bersamamu, Lintian dan bayi kecil. Hahaha, benarkah? Tiba-tiba seluruh energi di tulang raksasa mulailah membesar, yang membuat retakan di berbagai tulangnya. Jelas dia benar-benar ingin mati dengan membawa Lintian dan serta bayi kecil. Lintian mengerutkan kening. Dia dan bayi kecil bisa merasakan kalau mereka benar-benar terkena ledakan besar ini. Mungkin dia dan bayi kecil akan menghilang dari dunia ini. Bayi kecil, iya kakak. Ini adalah pertempuran terakhir kita. Kamu siap? Kapan saja kakak. Jawab bayi kecil dengan santainya. Dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Lintian yang dalam wujud harimau juga tiba-tiba tersenyum. Dia tidak akan pernah mati di sini bersama Huang Sheng. Kau ingin kabur setelah meledakkan lagi? Tidak akan kubiarkan, ucap suara aneh di pikiran Huang Sheng. Kamu masih hidup? Hehehe. Tidak. Hehehe, tidak. Tapi cukup untuk menahanmu dan mati bersamamu. Lintian, kamu bisa melakukannya untukku. Lintian dan bayi kecil mendengar dua suara itu awalnya kaget, tapi keduanya secara bersamaan mengangguk ke arah tengkorak tersebut. Meledak untukku, teriak Huang Sheng yang tiba-tiba berubah menjadi aneh. Tidak, boom. Ledakan besar terjadi di tata surya tersebut, yang membuat semua retakan bukan lagi retakan, tapi kehancuran besar yang menyebabkan runtuhnya tata surya itu dalam sekejap. Di dunia dewa, kenapa kamu membawa kita pergi? Tanya Ying Hun Hun marah menatap Lindong. Ini keinginan anakku, jawab Lindong. Apa kamu pikir dia bisa kembali tanpa bantuan kita? Kenapa kamu meninggalkannya? Teriak Ying Hun Hun tidak terkendali kepada Lindong.
Dia benar-benar marah saat Lindong seenaknya membawa dia pergi dari tata surya itu, meninggalkan anaknya sendiri melawan Huang Sheng. Dan sekarang mereka tidak jelas bagaimana keadaan Lintian. Meskipun mereka semua telah menunggu hampir setengah tahun, tapi tidak ada tanda-tanda Lintian keluar dari tata surya itu. Dia pasti kembali, jawab Lindong tenang, tapi tidak ada yang tahu kalau hatinya juga merasakan kecemasan juga, dan ketakutan dan akan kehilangan anaknya. Kamu, plak, tiba-tiba tamparan melayang ke wajah Ying Hun Hun yang membuatnya kaget. Dia ingin marah tapi wajahnya tiba-tiba kaget saat menatap siapa orang yang menampar dirinya itu. Bahkan, semua penguasa di sana juga kaget melihat siapa yang menampar Ying Hun Hun. Kami seharusnya mengerti perasaan suamimu. Dia juga memiliki kecemasan di hatinya. Harusnya kamu dapat menjadi penenang bagi suamimu. Tapi kamu malah membuat dia semakin merasa tertekan sekarang. Apakah ibu pernah mengajari kamu untuk bersikap kasar seperti ini kepada suamimu? Tanya Seng Lin sambil memarahi Ying Hun Hun. Wajah Seng Lin benar-benar tidak seperti biasanya. Dia sekarang benar-benar sangatlah marah melihat sikap anaknya yang tidak mengerti bagaimana hati suaminya. Kamu tahu, jika suamimu tidak membawa kita semua pergi dari sana, mungkin aku dan kita semuanya akan mengganggu pertarungan Lintian. Dan jika terjadi sesuatu kepadamu atau aku, Lintian pasti akan terganggu. Huang Sheng benar-benar marah, dan Ying Hun Hun yang tidak pernah melihat ibunya marah kepada dirinya itu hanya bisa terdiam tertunduk malu. Semuanya yang dikatakan ibunya benar. Dia hanyalah beban jika ditinggal dengan Lintian. Dan suaminya juga pasti merasakan rasa cemas di hatinya sekarang, tapi dia tidak bisa dapat berbuat banyak karena dia hanya bisa percaya kepada keselamatan anaknya. Kamu lihat, Bai Wutian dan Bai Yu, Bai kecil, sekarang bersama dengan Lintian. Tapi mereka mencoba untuk tenang meskipun hati mereka khawatir. Hanya kamu yang terlihat emosi dan tidak terkendali. Ingat nak, semua keluarga kita mencemaskan Lintian. Tapi kita sekarang hanya dapat berharap dia baik-baik saja, ucap Seng Lin. Yang mulai agak melembut dan air matanya juga jatuh dari matanya. Mu Chao segera mendekati istrinya dan memeluknya. Ying Hun Hun menatap keluarganya dan 4 menantunya yang terlihat saling berpelukan sambil menangis. Seharusnya dia sebagai ibu menenangkan menantunya, tapi dia malah yang paling cemas di antara mereka semua. Maafkan aku, ucap Ying Hun Hun menatap Lindong. Tidak apa-apa, aku mengerti perasaanmu istriku, jawab Lindong dengan lembut sambil memeluk istrinya itu. Tidak. Tiba-tiba Mu Shuayin berteriak keras yang membuat suasana yang tadinya tenang menjadi kacau lagi. Lindong juga melihat ke arah Mu Shuayin, dan dia melihat benang merah yang melilit jari Mu Shuayin mulai memudar. Tidak ada yang terjadi denganmu, ucap Mu Shuayin khawatir mencoba merasakan keadaan Lintian. Apa yang terjadi? Tiba-tiba semua dunia yang ada bergetar. Itu membuat Lindong dan semua pasukan di sana menjadi sangatlah cemas. Lalu setelah beberapa saat, bunyi ledakan besar dan juga raungan marah terdengar di seluruh 3 dunia, membuat orang-orang menjadi merinding dan mendengar suara itu. Tidak, boom. Seketika itu benang merah di tangan Mu Shuayin putus dan membuat dirinya langsung jatuh terduduk dengan mata tidak percaya. Dia benar-benar kaget dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Wajah 3 istri Lintian yang lainnya juga sama. Mereka juga tahu apa arti dari benang merah yang putus dari itu bagi Mu Shuayin dan Lintian. Anakku, tidak mungkin, ucap Lindong kaget. Dia sudah berjanji akan hidup. Dia sudah berjanji untuk hidup. Wah, kenapa? Lindong benar-benar langsung jatuh ke dalam kesedihan. Bahkan Ying Hun Hun juga jatuh lemah di sana setelah mengetahui apa artinya benang merah dari menantunya Mu Shuayin yang putus itu. Kakak, Tian Hun Hun mencoba menenangkan kakaknya meskipun dia juga merasakan sakit di hatinya. Tiba-tiba cuaca di dunia dewa berubah menjadi gelap dan hujan deras pun turun membasahi dunia dewa. Bukan hanya dunia dewa, dunia biru dan 3 tingkat dunia lainnya juga terjadi hujan di sana. 2 alam juga mengalami badai besar. Yang jelas seluruh alam bersedih karena kehilangan sesuatu. Hidup tidak abadi, semua akan merasakan mati suatu saat nanti. Jadi tidak ada yang perlu ditangisi karena meskipun aku menghilang dari dunia ini, tapi di hati dan ingatan kalian masih ada diriku. Terima kasih telah menjadi keluarga dalam hidupku. Terima kasih telah mau menerimaku dan terima kasih telah mengisi hatiku dan kebahagiaan selamat tinggal.
Suara yang sangat tenang dan penuh cinta terdengar di dunia dewa. Lindong langsung jatuh bersujud kepada mendengar suara itu. Dia sekarang benar-benar lemah seperti Muswayin dan matanya terlihat kosong, memandangi arah yang tidak jelas. Anakku, maafkan ayah, ucap Lindong meraung sedih di sana. 10 tahun telah berlalu setelah peperangan besar terjadi. Di alam langit, terlihat Muswayin dan Lan Jingji sedang duduk di aula Istana Langit memimpin pertemuan tahunan para penguasa. Selama 10 tahun ini juga perubahan besar terjadi di suku Meteor Perak atau suku Huang yang sekarang telah benar-benar berubah menjadi seperti manusia sepenuhnya. Mereka juga berikan salah satu alam yang tidak pernah dikuasai oleh penguasa lain. Meskipun alam itu sedikit buruk, tapi Huang Xi sangatlah senang akhirnya mereka mempunyai tempat. Apalagi sekarang mereka menjadikan alam itu sebagai alam Huang, yang mana keluarga Huang adalah pemimpin dari alamnya itu sendiri. Dan juga karena perubahan yang terjadi 10 tahun lalu membuat semua keluarga Huang yang dapat berlatih dengan energi langit dan bumi. Seluruh alam langit mereka juga tidak perlu menelan makhluk lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dan juga beberapa dari keluarga Huang diberikan pekerjaan oleh Lan Jingji, seperti membantu di alam bawah, tepatnya istana pengadilan, untuk menjadi sang hakim dan juga petugas alam bawah di sana. Awalnya beberapa dari suku Huang merasa senang bekerja di sana, tapi karena kelakuan dan kebodohan suku Batu, banyak dari mereka ingin pindah dari alam bawah. Tapi ditolak langsung oleh Huang Xi, yang juga pernah mengalami kebodohan suku Batu. Bahkan beberapa petugas dari alam lain juga merasakan kepala mereka akan meledak saat berurusan dengan suku Batu itu. Semuanya terlihat damai kecuali Lindong yang terlihat kesepian di taman istana. Semuanya keluarga Lindong juga merasakan kesedihan meskipun sudah berlalu selama 10 tahun. Di dunia dewa juga mulai menceritakan kisah perjalanan Lintian dan Bayi Kecil, sampai akhirnya mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Meskipun ada beberapa perbedaan yang terjadi, tapi kisahnya tetaplah mengarah ke arah yang sama. Apakah dia tidak akan kembali lagi? Tanya Seng Cuir yang murung di kamar Lintian. Setiap pagi Seng Cuir akan datang dan membersihkan kamar Lintian. Dia juga akan mencuci sendiri pakaian Lintian yang ada di kamar. Bahkan Seng Cuir akan menyiapkan makanan tanpa dia sadari sendiri, seperti Lintian pernah hidup di sana. Adik, Ling Suwir yang berada di belakangnya mengelus pundak Sang Cuir. Kakak, apakah suami benar-benar mati? Apakah dia tidak akan kembali lagi? Kenapa? Dia adalah Dewa Kaisar, bukan? Harusnya dia telah berinkarnasi sekarang. Seng Cuir merasa tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya itu. Ayah dan kedua keluarga kakek sudah mengirim banyak orang untuk mencari reinkarnasi suaminya. Aku yakin cepat atau lambat mereka akan menemukan suami, jawab Ling Suwir menenangkan Seng Cuir. Di alam air, Long Aitian melihat duduk dengan Dewi Air yang bersandar di bahunya. Sejak 10 tahun lalu, Long Aitian juga mengirim banyak pasukan ke berbagai dunia untuk mencari reinkarnasi dari Lintian. Bukan hanya dia, tapi Sukan, dia juga dan juga Bing Zhao melakukan hal yang sama untuk mencari reinkarnasi Lintian. Adik, aku harap bisa bertemu denganmu secepatnya, ucap Long Aitian dengan suara serak. Aku yakin kita pasti bisa menemukannya, ucap Dewi Air dengan lembut. Di alam bunga, Dewi Bunga terlihat wanita cantik sedang duduk murung di depan sebuah bunga yang cantik. Bunga itu adalah apa yang Bayi Kecil dulu pernah ditanam. Setelah kembali ke alam langit, dia bertemu dengan ibunya. Setiap hari dia akan menyiram bunga itu dan selalu menceritakan semua yang terjadi kepada bunga itu. Dan 5 tahun lalu, juga Bai Ying menikahi Heian dengan naga kecil sebagai paman Bai Ying, menggantikan tugas Bayi Kecil. Di saat setelah menikah, Bai Ying ingin tetap tinggal di alam bunga yang langsung disetujui oleh Heian. Hingga akhirnya Heian juga ikut tinggal di sana, dan dia juga harus bolak-balik tiap hari ke alam kegelapan untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi penguasa alam kegelapan. Mama, papa, tiba-tiba suara anak kecil mengagetkan Heian. Dia memandang gadis kecil yang cantik baru saja berumur 3 tahun, berjalan didampingi oleh seorang peri. Heian hanyalah bisa tersenyum lembut melihat gadis yang tidak lain adalah anaknya itu. Ayah di sini, gadis yang baik, ucap Heian memeluk dan mencium pipi anaknya itu. Mama, pergilah, itu mama di sana, ucap Heian melepaskan gendongannya dan membiarkannya anaknya pergi ke arah Bai Ying.
Mama, kecil itu yang terlihat baru bisa berjalan dengan lambat ke arah Beiying. Yang terlihat juga senyum memandangi gadis kecil itu. Beiying memeluknya dan mencium pipi gadis yang sangatlah imut itu. Gadis itu terlahir 3 tahun setelah mereka berdua menikah. Tapi sebenarnya selama Beiying sudah hamil sejak beberapa tahun sebelum karena dia seorang dewi. Beiying menjadi lebih lama melahirkan dari seorang biasa. Dan hebatnya anaknya bernama Bai Huar. Sudah mencapai ranah kaisar setelah lahir. Itu benar-benar sudah membuatnya menjadi jenius di usianya yang masih kecil. Dan alasannya Bai Ying dan Heian memberikan nama keluarga Bai kepadanya murni karena keduanya berharap jika Bai kecil hidup merasa senang dengan cucunya yang itu tidak mempermasalahkan pernikahan mereka. Ayah, aku telah menikah. Ayah, kenapa tidak kembali? Sekarang kamu sudah memiliki cucu yang imut. Jika kamu tidak kembali, mungkin Paman Xiaolong mengambil posisimu, ucap Beiying yang dengan sedihnya. Di tempat lain, dua wanita tengah memandangi Beiying dan Haiyan. Mereka selalu menunggu dan kembalinya Bai kecil, tapi semuanya tidak terjadi selama 10 tahun ini yang membuat hati mereka semakin hancur. Roar di dunia biru. Naga kecil yang terlihat sedang memukuli beberapa binatang iblis yang dengan marahnya sampai-sampai wajah binatang iblis itu bengkak karena dipukuli oleh naga kecil. Sial, katakan padaku, apa kalian pernah melihat dua orang ini? Tanya naga kecil yang mengeluarkan dua gambar wajah yang sangatlah dirindukan oleh naga kecil. Semua binatang iblis itu menggelengkan kepalanya, karena mereka benar-benar tidak tahu tentang dua orang yang dia cari oleh naga kecil itu. Naga kecil terlihat kesal, tapi dia tidak melanjutkan lagi dan terbang ke arah lain. Melihat iblis pergi, semua binatang iblis menangis bahagia karena akhirnya penderitaan yang mereka alami sudah berakhir. Bahkan beberapa orang dari mereka terlihat memeluk binatang iblis lainnya karena merasa gembira dengan kepergian naga kecil. Sial, apakah benar-benar tidak ada? Tapi itu tidak mungkin, ucap naga kecil dengan suara sedih. Kakak besar, kakak Bai, di mana kalian? Ucap naga kecil memandangi langit yang cerah. Nah, itu ya guys, dari lahirnya Kaisar Langit bab 2191 sampai bab 220 ya, 30 bab. Jadi saya membawakan 30 bab. Alhamdulillah, walaupun duduknya itu panas ya, tapi ya bisa terlewatkan juga. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen, di support juga dengan cara subscribe ya. Subscribe juga channel baru saya yaitu Bang Mimin Channel, linknya ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendukung saya dan terima kasih para haters yang sudah ikut komen dan ikut memviralkan video saya atau konten saya. Bye bye, salam dari saya Bang Mimin.